Buka segelnya. Keluarkan aku dari sini. Akulah naga itu. Karena kesengsaraan turun ke alam fana. Hari ini Anda menggunakan darah sebagai katalis. Buka segelnya. Sebagai imbalannya, aku akan menganugerahkan kepadamu sepasang mata naga ilahi. Ia dapat melihat menembus segala sesuatu di dunia. Astaga, aku benar-benar menyelamatkan seekor naga. Dia juga mendapatkan sepasang mata naga. Tidak hanya bisa melihat tembus pandang, Anda juga dapat melihat harga semua barang. Lin Haoran, apa yang sedang kamu lakukan? Merasa kasihan, Tuan Zhang. Lokernya hancur. Berapa banyak yang Anda inginkan? Aku yang bayar. Inilah yang saya butuhkan sebentar lagi. Loker yang dilelang. Untungnya tempat itu kosong. Seandainya ada barang antik di dalamnya, aku tak mampu membayarmu kembali bahkan jika aku menjualmu. Mengapa? Apakah kepalamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ini hanya luka goresan kecil. Ayo kita pergi dengan cepat. Lelang akan segera dimulai. Jangan menghalangi jalan masuk tamu. Selamat datang semuanya. Lelang loker. Semua loker penyimpanan ini disewakan. Menyimpan barang-barang pribadi. Masa penyimpanan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Tidak dapat menghubungi mereka lagi. Gudang penyimpanan memiliki hak untuk melelang. Harga penawaran awal masing-masing adalah 10.000 yuan. Tidak ada batasan atas untuk kenaikan harga. Adapun apa yang akan dibuka? Apakah ini barang antik atau barang rongsokan? Semuanya bergantung pada keberuntungan. Loker nomor 1. Konon pemilik aslinya. Dia adalah seorang miliarder. Dia adalah seorang miliarder. Harga penawaran awal? 10.000. Mulai syuting. Miliarder, miliarder, miliarder. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Saya akan menawarkan 10.000 yuan. Bernilai 35 yuan. 7 loker pertama. Yang paling mahal harganya hanya 5.000. Itu bahkan tidak cukup untuk penawaran awal. Loker ini nomor 9. Sebenarnya nilainya 300.000. Tapi mengapa saya tidak bisa melihatnya? Apa isinya? Silakan datang ke konter untuk membuka toko Anda. Astaga. 20.000 yuan. Yang saya foto hanyalah sebuah tempat ludah. Kamu benar-benar rugi besar. Di sini ada wastafel. Punyaku adalah pispot. Tuan Zhang, ini loker nomor 9. Mengapa tidak ada yang mengambil gambar? Kabinet nomor 9 itu. Barang itu gagal terjual di lelang terakhir kali. Dikatakan bahwa kabinet nomor 9 dikutuk. Semua orang yang mengambil fotonya, mereka akan dirasuki roh jahat. Jadi, tidak ada yang berani mengajukan penawaran. Dirasuki roh jahat. Kabinet nomor 9 ini aneh sekali. Semua orang yang mengambil gambarnya, mereka semua akan dihantui oleh roh jahat. Seiring waktu, tidak ada yang mengambil foto lagi. Sesuatu yang bernilai 100.000 dirasuki roh jahat. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu mungkin hanya rumor. Ada aura hitam. Itu benar-benar terkutuk. Apa yang harus kita lakukan? Astaga. Mataku. Masih ada lagi. Kemampuan untuk mengusir roh jahat. Kutukan itu mudah dipatahkan. Teman-teman terkasih, loker nomor 9. Belum ada yang mengajukan penawaran? Tidak, tidak, sungguh sial. Sepertinya tidak ada yang tertarik. Penawaran awal untuk loker nomor 9 diturunkan menjadi 1.000 yuan. Ada yang mau berfoto? Tidak mau. Rumor mengatakan bahwa loker itu terkutuk. Siapa orang cerdas yang bersedia merekam ini? Tidak, tidak. Karena tidak ada yang mau menerimaku, aku akan menerimamu. Hei nak. Rumor mengatakan bahwa kabinet nomor 9 membawa sial. Kamu beneran berani mengambil foto itu? Kamu hebat. Apa hebatnya itu? Dia hanyalah seorang idiot murahan. Saya harap begitu dalam waktu dekat. Jangan sampai takut sampai ngompol. Aku tangguh. Tidak takut dengan hal-hal yang membawa sial. Jadi lemari nomor 9 ini, aku menginginkannya. Kamu punya nyali. Karena Anda bersedia mengambil kabinet nomor 9. Kalau begitu, kita sepakat. Karena Anda bersedia mengambil kabinet nomor 9. Kalau begitu, kita sepakat. Ini terbuat dari emas. Ini adalah bingkai foto yang terbuat dari emas. Ya ampun. Shentong benar-benar tidak berbohong padaku. Izinkan saya menghabiskan 1.000 dolar. Mereka menemukan barang murah. Bingkai foto emas senilai 300.000. Kabinet nomor 9 yang tidak diinginkan ini. Sungguh menakjubkan bahwa Anda bisa mendapatkan bingkai foto dari emas murni. Anak ini pasti sangat beruntung. Lin Haoran. Oke. Kamu baik-baik saja. Menemukan penawaran hebat dengan harga 1.000 dolar. Aku hanya beruntung. Beruntung saja. Hei nak, bingkai foto emas Anda. Saya menawarkan 100.000 untuk membelinya. Oh, saya punya 110.000. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Nilai ini, saya akan menjual emas sekarang. UPS. Apakah pemuda itu ingin membeli perhiasan emas? Apakah ini hadiah untuk pacarku? Atau kenakan sendiri? Saya tidak membeli perhiasan emas. Saya di sini hanya untuk menjual emas. Pesanan sebesar ini. Mari kita lihat apakah kita bisa menipunya. Pemuda.
Bingkai foto emas murni ini. Kualitas pengerjaannya biasa saja. Meskipun beratnya 300 gram, namun kemurniannya tidak mencukupi. Paling banyak, itu hanya serbuk emas 18 karat. Baiklah kalau begitu, saya akan memberi Anda 30.000. Anggap saja itu sebagai upaya berteman. 30.000. Mata ilahi saya melihat nilainya sebesar 300.000. Sepertinya bos ini mencoba menipu saya. Karena bos tidak tulus dalam berbisnis. Saya akan menanyakan harga di toko lain. Mengapa? Pemuda, jangan terburu-buru. Harga bisa dinegosiasikan. Saya akan menambahkan beberapa lagi untuk Anda. Berapa harganya? Bos, mari kita jujur. Bingkai emas ini terbuat dari emas murni. Selain itu, kemurniannya adalah 24K. Dengan harga emas saat ini, harganya adalah 1.000 yuan per gram. Harganya setidaknya harus 300.000. 300.000 adalah 300.000. Anda mengklik. Meskipun harga emas saat ini, namun, trennya masih terus meningkat. Jadi Anda tidak akan rugi. 300.000 di tangan. Dengan penglihatan sinar X ini, jika saya berpartisipasi beberapa kali lagi, lelang loker jenis ini, bukankah aku bisa menghasilkan banyak uang dengan mudah? Rasanya, saya perlu berbicara serius dengan Bos Zhang. Bos itu pergi. Kau sungguh kurang ajar. Nah, lemari ini, nomor 9, sudah 2 kali gagal terjual di lelang. Semua orang takut akan kutukan. Kamu tidak takut? Beri aku sedikit bocoran. Beraninya kau membuat penilaian seperti itu? Ada sesuatu di dalamnya. Aku hanya beruntung. Namun, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih. Seandainya bukan karena kamu menerimaku bekerja di rumah lelang, saya tidak punya peluang untuk menemukan barang murah. Kamu memiliki hati yang baik. Oke, berhentilah bertele-tele. Minuman hari ini, benar saja. Semuanya, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari matamu. Aku tahu, Anda sangat dihormati di dunia lelang. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, akan ada lelang nanti. Bisakah kau mengajakku ikut? Akhir-akhir ini aku sedang beruntung. Saya ingin mencoba lebih banyak lagi. Haoran, industri lelang. Hal itu bisa membuat orang kaya dalam semalam. Hal itu juga dapat menyebabkan orang kehilangan begitu banyak uang sehingga mereka melompat dari gedung. Anda akan menemukan emas hari ini. Itu sama saja dengan makam leluhur yang mengeluarkan asap hijau. Mustahil hal sebaik ini terjadi setiap hari. Itu jatuh di kepalamu. Aku tahu aku memang menyukai hal semacam ini. Jadi, saya ingin mengambil risiko lagi. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Asalkan saya bisa menemukan barang murah dan menghasilkan uang. Bagaimana kalau kita main 73? Anak ini memenangkan medali emas dalam sekali percobaan. Mungkin sebenarnya ada triknya. Mengantarnya ke sana tidak akan membebani saya biaya apapun. Bagaimana jika dia beruntung lagi? Saya juga bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Kesepakatan ini menguntungkan. Oke, Haoran, karena kamu begitu tulus, aku tak akan menyembunyikannya lagi darimu. Besok akan ada lelang kontainer. Banyak diantaranya adalah pengiriman ekspres selundupan. Jauh lebih seru daripada lelang loker. Mungkin ada banyak harta karun di dalamnya. Di dalamnya mungkin juga terdapat barang-barang antik. Jika kita kehilangan uang dan menderita kerugian, Anda harus bertanggung jawab atas hal itu sendiri. Tentu saja, datang. Saya ingin mengajak Anda bersulang. Bersulang. Teman-teman terkasih, selamat datang di lelang kontainer. Isi dari ketiga wadah ini. Kami berasal dari sebuah perusahaan logistik yang bangkrut. Diambil alih. Setiap kotak berisi berbagai jenis barang. Ini semua tumpukan barang yang belum terkirim di perusahaan logistik. Terus terang saja, itu hanya barang selundupan. Nilainya mungkin kurang dari 20.000 yuan. Jumlahnya juga bisa melebihi 1 juta. Oke, mari kita segera mulai syuting. Kita semua memahami aturannya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan membuang waktu lagi. Selanjutnya, lelang untuk box 1 akan dimulai. Harga penawaran awal, 150.000. Tidak ada batasan atas untuk kenaikan harga. Penawar tertinggi menang. Kotak nomor 1 jelas merupakan yang terbesar. Pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Saya akan menawarkan 160.000, 180.000. Apakah ada yang lebih tinggi? Saya akan menawarkan 200.000. Semua paket ini. Pakaian berjamur, sandal plastik berkualitas rendah. Semua yang tersimpan di sana adalah sampah. Selamat, Bapak Liu. 200.000. Kotak nomor 1 difoto. 200.000 yuan telah diterima. Sungguh tumpukan sampah. Kehilangan banyak sekali barang rongsokan. Bukankah kamu bilang kamu punya barang antik? Begitulah cara kerja lelang kontainer. Apa yang berhasil ditangkap, semuanya bergantung pada keberuntungan. Berikutnya, kami memulai lelang untuk kotak nomor 2. Harga penawaran awal, 150.000. Saya akan menawarkan 200.000. Coba saya lihat kotak nomor 2 ini. Apa saja beberapa contohnya? Harganya hanya 50.000. Siapapun yang mengambil gambar akan rugi. Selamat, Bapak Li. 200.000. Kotak nomor 2 dimenangkan. 200.000 yuan telah diterima. Dengan tutup. Ini adalah kerugian besar. Rumput. Mengapa ada begitu banyak barang di dalamnya? Barang rongsokan. Ini adalah kerugian besar. Lelang kotak 3 dimulai sekarang. Harga penawaran awal, 150.000.
Apa yang sedang terjadi? Kotak 1 dan 2. Orang-orang ini semuanya berlomba-lomba untuk mengambil gambar. Ada apa dengan kotak nomor 3? Namun mereka berhenti menanyakan harga. Masih menggunakan 3 mata. Lihat ke dalam kotak ini. Apa yang disimpan? Astaga. Jadi ini adalah kotak kosong. Cahaya ungu apa itu tadi? Itu membuat mataku perih. DLL. Ini. 3 juta. Pasti itu yang dulu. Benda-benda yang memancarkan cahaya ungu bernilai 3 juta. Semua orang tampaknya tertarik pada kotak nomor 3. Antusiasme itu tampaknya tiba-tiba menurun. Ah sudahlah. Lupakan saja, baik nomor 1 maupun nomor 2 sama-sama sampah. Nomor 3 jelas merupakan yang terburuk dari yang terburuk. Siapa yang mau menghabiskan 150.000 untuk menawar barang itu? Siapa yang mau mengeluarkan uang untuk memotretnya? Teman-teman terkasih. Kotak nomor 3. Apakah benar-benar tidak ada yang ikut lelang? Harga awal dapat diturunkan. 100.000 sudah cukup. Kalian semua telah menurunkan harga secara sukarela. Jelas tidak ada hal baik di dalamnya. Hanya orang bodoh yang akan mengambil foto itu. Karena tidak ada yang mengajukan penawaran. Kalau begitu, barang itu tidak akan terjual. 100.000 yuan. Kotak nomor 3 ini. Aku menginginkannya. Anak ini tampak asing. Seharusnya itu adalah rekening ban milik orang baru. Apakah kamu tidak tahu tempatmu? Anak ini sepertinya punya masalah dengan otaknya. Mereka masih punya banyak uang untuk dihamburkan. Ini nomor 1 dan 2. Yang keluar hanyalah sampah. Nomor 3 ini. Barang-barang bagus apa saja yang bisa didapatkan darinya? Kotak nomor 3 ini. Anda pasti tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari itu. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu akan menangis nanti. Cepat buka. Mari kita lihat. Barang-barang bagus apa saja yang bisa didapatkan darinya? Ini adalah 100.000 yuan. Jika tidak ada yang mengajukan penawaran. Kotak nomor 3 ini. Ini milikku. Tuan Lin menawarkan 100.000 yuan. Ambil foto kotak nomor 3. Apakah ada orang lain yang akan menaikkan penawaran? Kotak nomor 3 itu. Tuan Lin memenangkan tender dengan harga 100.000 yuan. Pemuda, begitu banyak kotak paket. Atau kami dapat membantu Anda membongkarnya. Kasual. Tempat ini kosong. Sepatu ini bahkan tidak sebagus sandal lama saya yang sudah usang. Sepatu ini bahkan tidak sebagus sandal lama saya yang sudah usang. Setidaknya saya bisa menjual besi tua itu untuk mendapatkan uang. Yang ini juga kosong. Kualitasnya bahkan tidak sebaik aksesori perangkat keras saya. Semuanya kosong. Nah, uang 100.000 yuan ini, saya membeli sesuatu yang terasa seperti membuang-buang waktu. Adik laki-laki, baris ini bukan untukmu. Ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Ayo pergi. Muncul, kotak inilah yang memancarkan cahaya ungu. Mengapa tinjanya kecil? Aduh, ada juga bangku kecil. Setidaknya tidak semuanya kosong. Anggap saja itu sebagai hadiah hiburan. 100.000 yuan untuk membeli sebuah bangku kecil. Bahkan lebih buruk keadaannya daripada kita. Tapi adik laki-laki, kamu harus menerangi jalanmu sendiri. Kamu harus menerangi jalanmu sendiri. Terangilah kita semua. Shen Longyan, benda ini bernilai 3 juta. Barang ini bernilai 3 juta. Ini jelas bukan hal biasa. Apa yang baunya begitu enak? Bau-bauan. Bau-bauan, seperti aroma bunga dan buah nanmu. Bangku kecil ini. Tidak seperti yang terlihat. Sangat biasa. Ini adalah Poebe Zenan Wood. Kembali, ini tetaplah teh Poebe Zenan berdaun kecil berkualitas tinggi. Jangan bercanda. Apa? Poebe emas. Uang tua. Anda pasti salah membacanya. Ini hanyalah sebuah bangku kecil biasa. Semua materialnya terbuat dari kayu solid. Bagaimana mungkin itu adalah kayu Poebe Zenan? Bagaimana mungkin itu adalah kayu Poebe Zenan? Poebe emas. Ini sangat berharga. Seandainya bukan karena cat pada kaki bangku itu dikerok, saya mungkin tidak dapat menemukannya. Mari kita lihat. Perhatikan serat kayunya dan benang emas maupun wewangian unik ini. Ini jelas nanmu emas. Aku hanya menertawakannya. Sekarang, mereka menemukan sesuatu yang berharga. Mengapa saya tidak mengambil foto kotak nomor 3? Hanya 100.000 yuan. Jumlah uang itu kecil bagi saya. Anak ini mendapat rezeki nomplok yang sangat besar. Terima kasih sudah memberitahuku. Kalau tidak, saya tidak akan tahu. Ini adalah sepotong kayu Poebe Zenan.
Adik laki-laki, bangku kecil ini, 200.000. Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Saya menaikkan harga. Terjual kepada saya seharga 300.000. 300.000. 300.000. Ingin membeli seharga 300.000. Kemampuan mata naga saya. Nilai target. Namun 3 juta. Rubah-rubah tua ini. Apakah menurutmu aku mudah ditipu? Saya minta maaf. Saya tidak menjual. 350.000. Saya juga akan menambahkan. Saya akan menggandakannya. 700.000. Bagaimana menurutmu? 700.000. Teman-teman terkasih. Harga yang Anda tawarkan terlalu rendah. Sekarang, saya akan berjualan kursi di tempat lain sekarang. Oh. Sayang sekali. Sayang sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Akulah orang yang baru saja kau lihat. Pemilik lelang kontainer. Anda bisa memanggil saya Fei Zong. Kau berada di wilayahku. Aku menemukan harta karun. Jangan beri aku poin. Kamu bercanda? Inilah yang saya beli dengan uang 100.000 yuan. Dibuka. Segala sesuatu secara alami menjadi milikku. Apa urusannya bagimu? Berikan aku bangku kecil itu hari ini. Semua orang hidup dalam damai. Jika Anda tidak memberi, saya khawatir Anda akan kesulitan untuk keluar dari sini. Tempat ini. Berikan saya bangku itu. Kamu pikir kamu siapa? Brengsek. Beraninya kau memukulku. Lumpuhkan anak ini. Ambil bangku kecil itu, beri aku kesempatan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu mata naga ilahi? Hal itu juga memperbaiki kondisi fisik saya. Bos, anak ini sudah banyak berlatih. Kita tidak bisa mengalahkannya. Begitu banyak orang yang hancur karena kamu. Sepertinya aku masih. Aku meremehkanmu. Lalu bagaimana jika kamu bisa bertarung? Aku memperingatkanmu. Fei Zong. Sekarang. Apakah kamu masih menginginkan bangku kecilku? Jangan terlalu dramatis. Ini adalah wilayahku. Beraninya kau mengganggu aku akan membuatmu menyesalinya. Mengapa? UPS, ini rusak. Aku salah? Aku salah. Kamu sungguh luar biasa. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Apa yang salah? Kesalahanku adalah tergoda oleh uang. Tidak, merampok secara terang-terangan adalah tindakan yang salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Itu jumlah uang yang banyak. Mengapa kamu mencuri uangku? Ini uang saya. Kau hampir saja mencuri bangku kecilku. Saya akan mengambil uang Anda sebagai kompensasi sekarang. Apakah Anda keberatan dengan itu? Tidak, tidak ada keberatan. Bos. Berpakaian kasual. Sepertinya bukan orang kaya. Adik laki-laki. Duduk. Sekadar melihat-lihat. Barang antik mana yang Anda sukai? Anda bisa menelepon saya. Bos, saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk menjual barang. Benda ini. Coba lihat apakah kamu akan menerimanya. Adik laki-laki. Kamu bercanda? Ini hanyalah sebuah bangku kecil yang rusak. Anda membawanya kepada saya untuk dijual. Belok kanan setelah keluar. Berjalan kaki 300 meter. Ini adalah stasiun daur ulang logam bekas. Apakah kamu yakin tidak ingin melihatnya dengan saksama? Ini adalah hal yang sangat baik. Pola serat kayu ini. Ini terlihat seperti kayu Poe Bezenan. Bagaimana menurutmu? Apakah ini barang antik? Ini adalah kayu Poe Bezenan. Sepertinya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya akan memeriksa latar belakangnya terlebih dahulu. Hahaha, adik laki-laki. Bangku kecil ini. Kayunya baik-baik saja. Namun, pengerjaannya terlalu kasar. Lihat, semuanya dicat. Itu tidak bernilai banyak uang. Baiklah kalau begitu, aku akan memperlakukanmu sebagai teman. 50.000 yuan. Diterima. Bos, pendekatanmu juga tidak akan berhasil. Pengerjaan kasar. Itu tidak memiliki nilai. Apakah Anda masih bersedia? Belilah seharga 50.000 yuan. Bos. Kamu tidak jujur. Adik laki-laki, jangan terburu-buru pergi. Harga bisa dinegosiasikan. Jadi, saya akan menawarkan 150.000. Ah tidak, 200.000. 300.000. 30 persegi. Harga tertinggi. Setidaknya, biarkan saya mendapatkan penghasilan. Dapatkan penghasilan. Sudahlah. Bangku kecilku. Apakah ini masih bernilai? Bangku kecilku. Nak, tidak bisakah kamu memperhatikan jalanmu? Apakah kamu punya mata? Jika Old Tang terluka, itu artinya aku akan membunuhmu. Mereka tidak mampu membayarnya kembali. Ia menabrakku. Dasar bocah nakal, kau memang pantas mendapatkannya. Kau berani memukul Old Tang? Oke. Saya tanpa sengaja menabrak pemuda ini. Mereka bahkan merusak barang milik orang lain. Saya minta maaf. Pemuda. Sudahlah. Bagus. Hoebe emas. Apakah ini milikmu? Ini milikku. Sayang sekali benda itu rusak. Apakah itu masih bernilai uang? Aduh, aku sudah mencari ke seluruh kota.
Mencari Poebe Zenanwood di mana-mana. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Adik laki-laki, bisakah saya melepaskannya? Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Orang tua, Anda menginginkan bangku kecil ini, tapi itu rusak. Apakah ini masih layak? Lebih baik jika rusak. Saya bisa membangun kembali. Barang baru? Ya, hahaha. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Jual itu padaku. Jika rusak, 3 juta lagi. Kurasa itu tidak cocok. Kakek, kamu bisa memberiku apapun yang menurutmu pantas. Saya bersedia membayar 3 juta. Aku tidak menyangka itu akan rusak. Harganya masih bisa mencapai 3 juta. Sepertinya lelaki tua ini. Saya sungguh menyukai Poebe Zenanwood. Jauh lebih jujur daripada bos itu. Sekarang itu, kakek, apakah kakek suka bangku kecil ini? Kalau begitu, mari kita sepakati angka 3 juta. Bagus, datang. Saya akan menulis cek untuk Anda sekarang juga. Dengan baik, bisakah uang tunai itu? Atau haruskah saya mentransfer uangnya? Jika Anda ingin menulis cek, Anda harus pergi ke bank untuk mencairkannya. Tentu saja bisa. Pembayaran Alipay telah diterima, 3 juta yuan. Saya berpikir untuk mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut. Saya menerima kayu nanmu emas ini, dijual kembali ke Old Tang. Sepertinya sekarang sudah tidak ada peluang lagi. Hehehe, anak muda, siapa nama belakangmu? Nama belakang saya adalah Lin. Nama saya Lin Haoran. Lin Haoran, bagus. Hehe, ayo. Ini kartu nama saya, Tang Hao. Apakah Anda orang itu? Seorang kolektor barang antik terkenal di kota A. Hei, akulah orang tua ini. Apakah kamu juga mengenalku? Aku pernah mendengar tentangmu. Hahaha. Profesor Kobayashi. Jadi, di mana Anda bekerja? Sejujurnya, saya adalah penjual di Taobao. Kursi nanmu emas ini, itu terjadi di lelang pengiriman ekspres. Taobao. Hahaha, kakek tua ini. Selain mengoleksi barang antik, saya adalah penjual Taobao seperti Anda. Kita memiliki minat yang sama. Astaga, sungguh. Anak muda, kamu benar sekali. Pas sekali. Kota A malam ini. Ada lelang barang antik. Mereka akan mengambil barang antik, masukkan ke dalam kotak. Biarkan semua orang mengambil foto. Mungkin ada yang asli di dalamnya. Tentu saja, mungkin juga ada barang palsu. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Oh, aku tahu ini. Ada kemungkinan bahwa barang-barang di dalamnya adalah barang palsu. Bisa juga itu adalah barang antik asli. Ini bisa membuat Anda kaya raya dalam semalam. Hal itu mungkin juga membuat seseorang harus mengenakan kain goni semalaman. Aku belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Dan, aku memiliki mata ilahi untuk melihat. Kemampuan untuk menentukan harga segala sesuatu. Menurut saya, manakah yang disebut barang antik asli dan palsu? Kamu akan tahu begitu melihatnya. Seandainya Anda bisa memenangkan barang antik yang harganya sangat fantastis, aku bisa menjalani hidupku sepenuhnya. Aku menjalani hidup dengan membawa tas di kedua sisi. Terima kasih, Bapak Tang. Kalau begitu, aku akan bicara denganmu malam ini. Mari kita jelajahi dunia bersama. Bagus. Kalau begitu, kita lewati makan malam nanti dan bertemu di sana. Bagus. Aku akan menunggumu. Hehehe. Selamat datang semuanya menghadiri lelang barang antik Dingdong hari ini. Lelang ini sebanyak 6 buah telah disiapkan. Kotak antik tertutup rapat. Semua penawaran awal adalah 10.000. Penawar tertinggi menang. Itu. Apa yang ada di dalam kotak itu? Rumah lelang kami tidak menjamin keasliannya. Dijamin asli atau palsu. Rumah lelang kami tidak menjamin keasliannya. Semuanya bergantung pada penglihatan dan keberuntungan Anda. Semua orang dipersilakan untuk ikut menawar. Nomor favoritku. Lelang kini telah dibuka. Saya akan menawar 15.000 untuk kotak nomor 1. Kotak nomor 3. 20.000. Kotak nomor 2 terjual seharga 25.000. Tang Lao, harga awal ini. Mengapa nilainya sangat rendah? Karena penjual tidak menjamin keasliannya. Oleh karena itu, harga awalnya rendah. Namun justru karena hal itu tidak dapat menjamin keasliannya. Mencari barang murah menjadi lebih mudah. Habiskan puluhan ribu untuk membeli yang palsu. Aku tidak merasa kasihan padamu. Saya akan menawar 10.000 untuk kotak nomor 4. 20.000. 30.000. 150.000. 200.000. 300.000. Selamat, Tuan Zhang. 300.000. Saya mendapat nomor kotak 4. Mari kita lihat kalian dulu. Nilai kotak antik. Enam kotak antik. Hanya nomor 6 yang memiliki nilai paling berharga, bernilai 8 juta. Saya sangat menantikan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah barang antik jenis apa? Selamat, Tuan Hi. 200.000. Kotak nomor 5 dimenangkan. Saya akan menawarkan 100.000 untuk kotak nomor 2. Saya akan menawarkan 200.000. 500.000. 500.000. 50 meter kubik. 500.000. 50 meter kubik. Selamat, Bapak Tang. Kotak nomor 2 dimenangkan dalam lelang seharga 500.000. Tang Lao. Bagaimana cara Anda menawar? Saya pikir kotak nomor 2 dapat menghasilkan barang antik asli. Kotak nomor 2 ini berisi produk Xiamen, bernilai beberapa ratus yuan. Itu tidak berharga. Mustahil. Sekarang, silakan undang pemenang untuk naik ke panggung dan membuka kotaknya. Ini adalah porselen biru dan putih. Meraup kekayaan. Glasurnya cantik sekali. Manufaktur Jiangcheng. Hahaha. Ini adalah sebuah produk. Ini palsu. Ini adalah sebuah produk.
UPS. 80.000 yuan. Saya mengambil foto sampah. Silakan sambut penawar nomor 4. Silakan sambut nomor 5. Itu pisau? Ya, ini pisau yang patah. Profesor Kobayashi, penawaran mereka tadi sangat agresif. Mengapa semua yang saya beli kualitasnya buruk? Tang Lau, yang kamu beli itu sama saja. Mustahil. Itu benar. Saya jamin itu. Kotak antik yang Anda foto, ini hanyalah produk palsu. Kamu cuma membual. Silakan sambut. Tang Lau, majulah dan buka kotaknya. Tang Lau, Anda menghabiskan 500.000. Saya membeli barang palsu. Atau mungkin sebaiknya kita tidak melakukannya? Lelang ini memiliki aturan lelang. Sejak saya mengambil foto-foto itu, Anda wajib mematuhi peraturan ini. Mungkin ini memang barang antik asli. Barang itu masih bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. 8. Ini. Jangan salah paham. Wow. Tang Sancai, keramik 3 warna dinasti Tang. Pengamatan yang bagus. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Tang Sancai. Barang antik sejati. Harga di pasaran. Setidaknya 30 juta. Apakah kamu ingin? Perhatikan lebih dekat bagian belakang kuda ini. Apakah ini asli atau palsu? Cedera? Cedera. Aku hanya melamun dan tidak melihatmu. Kamu yang mengambil foto itu. Itu. Hanya 500.000. Hanya 500.000. Uang kecil. Tidak heran mereka kaya. 500.000 itu seperti membuang uang percuma. Hai Xiaolin. Bagaimana kamu tahu tentang kotak nomor 2? Ini adalah sebuah produk. Kotak antik ini belum dibuka. Dengan baik. Aku mengatakannya begitu saja. Yang mengejutkan, hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Anak ini tampak agak misterius. Kita perlu memahaminya lebih dalam. Ada yang berminat dengan kotak nomor 6? Aduh. Hal yang berbahaya ini. Hal yang membawa sial ini. Penjual Anda. Beraninya kau mengungkitnya? Tang Lau. Lot 6. Mengapa tidak ada yang mengajukan penawaran? Kotak nomor 6 ini agak aneh berada di dalam lingkaran itu. Karya ini sudah dipamerkan 3 kali. Seseorang pernah memotretnya. Saya ingin membukanya dan melihat isinya. Lalu aku mendengar seorang wanita menangis. Orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani membukanya. Lalu saya pulang. Dia terbaring di tempat tidur. Kotak nomor 6 kemudian dikembalikan. Tidak ada yang berani merekamnya sekarang. Wanita itu menangis. Itu menarik. Baru saja, mata Shenlong saat melihat kotak ini. Tidak ditemukan sesuatu yang tidak biasa. Izinkan saya melihat dan mencoba lagi. Tidak ada aura hitam yang jahat. Namun, semuanya selalu terasa kabur. Sepertinya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aliran udara merah barusan. Energi pedang yang telah diubah itu diserap. Mereka bahkan meningkatkan Divine Esku. Anda bisa melihat tembus kotak itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah liontin giok perunggu. Sepertinya ada sesuatu di liontin giok itu. Tolong selamatkan saya. Apa? Wanita pada liontin giok. Sebenarnya dia meminta bantuan saya. Sepertinya isi kotak ini. Ini jelas tidak sederhana. Sepertinya semua orang masih memiliki beberapa kekhawatiran. Sebenarnya, tentang terakhir kali. Semua itu hanya rumor. Untuk membantah rumor tersebut, kami telah mengundang seorang guru Dharma. Kesialan yang melekat padanya telah dihilangkan, dan bos kami berkata, kotak nomor 6 ini. Lelang dengan penurunan harga. Harga mulai 5.000. Dahi. Adakah yang berminat memberikan penawaran? Saya tidak mau 5.000. Hal aneh ini. Aku bahkan tidak akan mengambilnya meskipun gratis. Yaitu, bagaimana jika itu malah menarik sesuatu yang jahat? Itu tidak sepadan. 5.000 yuan. Aku menginginkannya. Ini. Apakah kamu bodoh? Saya membeli sesuatu yang kotor seharga 5.000 dolar dan membawanya pulang. Anak, benda itu aneh. Hati-hati, kamu mungkin akan selamat jika membeli. Aku tidak punya waktu untuk menggunakannya. Profesor Kobayashi. Rumor tersebut mungkin tidak benar. Namun, tidak ada asap tanpa api. Mungkin hal itu bukan tanpa alasan. UPS. Jangan membeli barang secara membabi buta. Jangan khawatir, Tuan Tang. Benda ini, meskipun beberapa di antaranya aneh, saya juga punya cara untuk menghancurkannya. Oh, saya akan mengambil kotak antik ini, nomor 6. Bagus. Pemuda itu terus terang. Anda bisa mendapatkan kotak nomor 6. Pemuda. Aku berhasil mendapatkan sesuatu yang bernilai 8 juta. Tetapi,
Perlu mencari hotel. Pelajarilah ini dengan saksama. Hanya wanita pada liontin Gioperunggu yang dapat diterima. Pemuda. Apakah kamu ingin membukanya dan melihat isinya? Apa itu? Aha. Saya juga. Aku belum melihat apa yang ada di dalamnya. Sekadar ingin tahu saja. Mendesah. Jangan dibuka. Bagaimana jika itu hantu? Siapa yang bertanggung jawab? Karena tidak ada seorang pun yang mau. Aku akan mencari tempat yang terpencil. Pelajarilah sendiri. Bukankah kau pernah memohon padaku untuk menyelamatkanmu sebelumnya? Lalu cepatlah, sampaikan sesuatu kepada penyelamatmu. Keluarlah dan biarkan aku melihatnya. Jangan pakai yang bisu. Keluarlah dengan cepat. Keluar. Keluarlah dengan cepat. Ah, Maket. Apakah kamu benar-benar berpikir iblis ini membutuhkan bantuanmu? Itu karena kamu memiliki banyak energi yang aku ingin kau membeliku kembali. Ini hanya menyerap energi yang Anda. Ah, ah, ah. Aku tahu itu kamu. Ini bukan hal yang baik. Mereka masih ingin menyerap energi yang saya. Kamu pura-pura tidur. Mereka ingin memperdayai saya agar mau keluar. Ya, memancingmu keluar. Aku hanya ingin melihat. Sebenarnya kamu itu siapa? Karena kamu begitu licik. Lalu aku akan memakanmu. Kekuatan naga. Ah, ini. Kau hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin ada mata naga? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Kan? Apakah kamu masih ingin menyerap energi yangku? Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya bisakah aku menghindari mereka? Kekuatan ilahi mata naga menerangi segala sesuatu. Penyelesaian. Dia dipukuli hingga babak belur. Seorang wanita dengan 3 ekor. Jadi, kamu adalah roh rubah. Jika demikian, maka setanlah yang mencelakai manusia. Lalu aku harus mengambil nyawamu. Tolong jangan ganggu aku, kumohon, lepaskan aku. Dulu aku buta. Aku telah menyinggung perasaanmu. Mohon kasihanilah kami. Tolong jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi saja. Saya bersedia. Aku akan selalu siap sedia menuruti perintahmu seumur hidup. Anda barusan. Mereka bahkan ingin memanfaatkan saya saat saya sedang tidur, menguras energi yang saya. Kamu mengatakan ini sekarang. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Kumohon, lepaskan aku. Budidaya bukanlah hal yang mudah. Mohon tunjukkan keringanan hukuman. Kamu menangis dengan sangat menyedihkan. Oke. Beri aku alasan untuk membiarkanmu pergi. Meskipun aku adalah iblis, tapi saya belum pernah membunuh siapapun. Lalu apa? Anda tidak melakukan kesalahan. Menurutmu siapa yang akan mempercayai itu? Aku bersumpah demi inti iblisku. Jika saya telah menyakiti siapapun, jiwa yang tercerai-berai, semoga mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Aku bersumpah demi inti iblis. Ini pasti sumpah paling menakutkan dari ras iblis. Kalau begitu, aku percaya padamu. Namun poin ini tidak memadai. Aku tidak ingin membunuhmu. Saya juga bisa membuat kontrak dengan Anda. Sejak saat itu, mereka tidak hanya harus patuh sepenuhnya kepada Anda, aku juga bisa memberimu kehidupan kedua. Kamu bisa memiliki 2 nyawa. Ini bagus. Jika saya disergap atau dibunuh di masa depan, aku bisa dibangkitkan sekali. Itu. Setelah kita menandatangani kontrak, apa dampaknya bagi saya? Aku bersumpah demi inti iblisku, menyimpulkan sebuah kontrak. Ini sama sekali tidak akan membahayakanmu. Anda hanya akan menerima seorang pelayan yang sangat setia. Bagus. Kemudian kontrak ini. Apa yang perlu saya lakukan? Lengan. Mengapa sekarang ada tato rubah? Pemilik. Saya telah menandatangani kontrak dengan Anda. Mulai sekarang, ia hidup di lenganmu. Jika sang master membutuhkan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Aku tahu. Jika diperlukan, aku akan membiarkanmu keluar. Oke, pemilik. Benda ini. Kita perlu menjualnya untuk mendapatkan uang. Wanita cantik, Anda mencari siapa?
Wanita cantik, Anda mencari siapa? Tentu saja aku mencarimu, sepertinya kita. Kamu tidak mengenalnya, kan? Hahaha. Profesor Kobayashi. Hahaha. Oh, ini Oltang. Saya kira itu orang lain. Masuklah, masuklah cepat. Bagus. 11R. Bagaimana menurutmu, Tuan Kobayashi? Bagaimana menurutmu, kakek? Pria ini. Ini tidak terlihat terlalu dapat diandalkan. UPS, jangan menilai buku dari sampulnya. Tetapi, apakah dia benar-benar bisa melakukan itu? Saya tidak punya banyak waktu lagi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan bersamanya. Seharusnya tidak ada masalah. Di mana ada harapan, mukjizat akan terjadi. Lelang kotak antik kemarin, barang antik kemarin. Kakek menghabiskan 500.000. Saya mengambil foto sebuah kotak. Tuan Kobayashi, dia memberi saya nasihat langsung. Jangan mengambil gambar. Mereka bahkan mengatakan itu palsu. Hasil, setelah membukanya, saya melihat isinya. Itu memang palsu. Jadi, apakah kamu mengerti maksud kakek? Sehat. Hahaha. UPS. Tang Lao, mengapa kamu mencariku sepagi ini? Apakah ada yang salah? Tentu saja aku peduli padamu. Tadi malam, lelang kotak antik. Anda mengambil foto kotak nomor 6 dan pergi terburu-buru. Aku khawatir sepanjang malam. Takut tidak bersih. Aku telah menghancurkanmu. Jadi, saya datang ke sini khusus untuk melihat-lihat. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih atas perhatian Anda, Bapak Tang. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, di dalam kotak nomor 6, hanya satu. Ini hanyalah liontin giok perunggu. Rumor-rumor sebelumnya. Mereka mengatakan mereka mendengar suara wanita menangis. Sebenarnya, itu tercemar oleh energi jahat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saya sudah berhasil menghapusnya. Oh. Profesor Kobayashi, Anda juga tahu cara mengusir roh jahat. UPS, sungguh orang yang luar biasa. Tuan Tang, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya memiliki sedikit pemahaman. Diwariskan dari leluhur. Hanya sedikit keahlian. Tajam. Tajam. Profesor Kobayashi. Haha. UPS. UPS, bagus sekali. Hahaha. Ini berasal dari dinasti Yao Barat. Liontin giok perunggu. Terawat dengan sangat baik. Dengan baik. Tekstur yang jelas. Patina alami. Ini benar-benar asli. Profesor Kobayashi. Liontin giok ini. Apakah Anda tertarik? Jual padaku. Benda ini. Saya hanya berencana untuk menjualnya. Karena Oltang ingin. Kami pasti akan menjual kepada Anda terlebih dahulu. Anda bisa memberi saya harga berapapun. Hahaha, bagus. Jenis liontin giok perunggu ini. Harga pasarnya setidaknya 8 juta. Antara 10 juta dan 10 juta. Jadi, kami memiliki hubungan yang baik. Saya akan memberikan Anda 10 juta sekarang juga. Bagaimana menurutmu? Mataku pernah melihatnya sebelumnya. Benda ini bernilai 8 juta. Sekarang Oltang memberiku 10 juta. Sepertinya dia sangat menyukai hal ini. Bagus, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Pak Tang. Semua itu sudah berlalu. Hahaha. Kakek, kita di sini untuk membahas bisnis. Saya di sini bukan untuk membeli barang antik. Batuk, batuk, batuk. Sehat. Ah. Tang Lao, ada apa dengan cucu perempuanmu? Sepertinya kamu sedang sakit. Profesor Kobayashi. Ada hal lain yang ingin saya mintai bantuan Anda. Tuan Tang, silakan berbicara. Baru-baru ini, wilayah laut di luar kota A, terdapat sejumlah harta karun dari kapal karam. Benda itu ditarik ke atas oleh para nelayan. Kumpulan barang ini, barang-barang tersebut akan dimuat ke dalam kontainer terlebih dahulu. Kemudian pembeli akan melanjutkan proses lelang. Di dalamnya mungkin terdapat barang-barang antik yang tak ternilai harganya. Bisa juga semuanya hanya besi tua. Namun sejauh yang saya tahu, kumpulan barang ini, ada satu untukku. Hal-hal penting. Teratai air dan api. Teratai air dan api. Kanan. Benda ini. Ia dapat mengatur yin dan yang, usir semua kejahatan. Sebenarnya, 11-11, saya tertular penyakit aneh 6 bulan lalu. Saya mendapatkannya setengah tahun yang lalu. Saya tertular penyakit aneh 6 bulan lalu. Hanya teratai esensi air dan api ini. Penyakit ini bisa disembuhkan. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda. Ikuti lelang kontainer ini. Bantu saya menemukannya. Teratai air dan api. Tang Lao. Bukan berarti aku tidak mau membantu. Tapi aku juga bukan dewa. Bagaimana saya bisa tahu apa isi di dalam kontainer pengiriman? Mata saya tidak memiliki kemampuan melihat sinar X dan tidak bisa melihat isi wadah. Anda sangat mampu. Di dalam wadah-wadah ini, temukan teratai air dan api. Kemarin, pria tua itu yang mengambil foto tersebut. Di dalam kotak antik itu, Anda bilang itu adalah tang sancai, keramik 3 warna tang, palsu. Lalu lelaki tua itu membukanya. Jadi,
Saya pikir Anda, terlepas dari apakah mereka memiliki kemampuan khusus atau tidak, Anda pasti pernah mengalami hal ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Saya bisa memberi Anda hadiah sebesar 10 juta, karena Old Tang sudah mengatakan demikian. Saya setuju. Oh, tetapi saya punya permintaan. Persyaratan apa saja? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Saya membutuhkan bantuan Tuan Tang di kota A. Tetap teguh. Aku berjuang sendirian. Pada akhirnya, ini bukanlah solusi jangka panjang. Jadi saya ingin mendirikan perusahaan, menghususkan diri dalam bisnis pelelangan barang antik. Kita membutuhkan koneksi Tuan Tang di Ed City dan dukungan sumber daya. 11R. Bagaimana menurutmu? Dia cukup ambisius. Ini akan saling menguntungkan. Bagus. Aku berjanji padamu, membantu Anda membangun kekuatan Anda. Premisnya adalah, kita harus menemukan teratai air dan api. Selamatkan cucu perempuanku. Tidak masalah. Lelang kontainer malam ini. Sebaiknya kamu pergi bersama 11R. Kontainer sebesar itu, aku tak sabar. Lin Haoran. Meskipun baik kakekku maupun aku tidak tahu apa kemampuan khusus yang Anda miliki, namun harapan telah diletakkan pada semuanya tergantung padamu. Aku harus menemukannya malam ini, teratai air dan api itu. Jika tidak, saya tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, dibayar untuk melakukan berbagai hal. Saya akan melakukan segala yang saya mampu untuk membantu Anda menemukannya. Nona Tang, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bicara, bekerja samalah denganku. Tang 11. Aku sudah mengejarmu selama setengah tahun. Kamu mengabaikanku. Sekarang mereka benar-benar berhasil bertahan. Tang 11. Siapa yang tidak tahu? Kaulah wanita yang selama ini kuincar. Pria di sebelahmu. Apa hubunganmu denganku? Harus. Aku telah dimanfaatkan sebagai tameng. Tetapi, demi uang. Mari kita ikuti keinginannya. Ini wanitaku. Siapa kamu? Anak. Asalmu dari mana? Apakah kamu tahu siapa Lauzu? Tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Oh. Dia Ding. Kamu ingin melakukan apa? Ini adalah dermaga. Ini bukan wilayah keluarga Hi Anda. Mungkinkah Anda masih ingin mengambil tindakan secara langsung? Anak. Kamu hanya akan bersembunyi di belakang wanita itu, kan? Aku tidak menghindar. Aku berdiri tepat di depanmu. Ayo pukul aku. Anda pukul aku. Tolong diam. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam lelang malam ini. Kalian mungkin semua sudah tahu. Di belakangku, isi dari kelima wadah tersebut. Semuanya diselamatkan dari laut. Harta karun kapal karam. Ini mungkin berisi barang antik yang tak ternilai harganya. Bisa juga semuanya hanya besi tua. Jadi, cukup sudah omong kosong ini. Harga awal untuk kontainer, juta. Penawar tertinggi menang. Sebutkan saja harganya jika Anda melihat yang Anda sukai. Anak, lelang kontainer kini telah dimulai. Setelah lelang berakhir, perhatikan bagaimana aku akan menghadapi kalian semua. Tang 11 melakukannya karena alasan itu. Teratai air dan api. Tunggu aku di dalam 5 kontainer pengiriman ini. Tunggu aku di dalam 5 kontainer ini. Saya berhasil mengambil gambar benda itu. Aku menginginkanmu. Tang 11. Berlutut di antara kakiku dan memohon. Kontainer nomor 1. Saya yang mengajukan penawaran. 100.000. Kontainer nomor 1. Saya menawar 1,2 juta. Kontainer nomor 3. Saya akan menawarkan 1,1 juta. Kamu bahkan tidak mengeluarkan suara saat ada lalat di sekitarmu. Apakah kamu tahu? Dia memegang lenganku. Sebagai perisai. Ini membutuhkan biaya. Dan kamu. Bukankah itu juga aku? Mereka saling berpegangan sangat erat. Itu Hiding. Dia adalah tuan muda dari grup Hi. Dia mengejar saya cukup lama. Namun bodoh dan tidak kompeten. Aku tidak menyukainya. Oke, jangan marah. Tolong periksa ini untuk saya dengan cepat. Di dalam kelima wadah ini, yang mana yang memiliki teratai air dan api? Oke. Membuka mata ketiga. Menembus segala hal. Kontainer nomor 1. Tumpukan barang-barang besi berkarat, tembaga dan besi bekas, bernilai 20.000 yuan. Kontainer nomor 2, papan kayu lapuk, jaring ikan yang compang-camping, bernilai 50.000 yuan. Kontainer nomor 3, pecahan keramik, lumpur laut, bernilai 10.000 yuan. Kontainer nomor 4, tumpukan rumput laut, bernilai 60.000 yuan. Kontainer nomor 5, tumpukan rumput laut, bernilai 100 yuan. Apa yang sedang terjadi? 5 kontainer, semuanya sampah. Penawaran awal adalah 1 juta. Sepertinya memang benar begitu. Sehat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Rumput laut ini berada di dalam wadah nomor 5. Bagaimana mungkin setengah es dan setengah api? Sangat mudah ditemukan. Teratai air dan api. Teratai air dan api. Tepat di sana. Nyata. Bagaimana Anda menentukannya? Aku tidak bisa sembarangan mengambil foto. Tentu saja aku. Berdasarkan pengalaman saya. Pasti. Pena.
0,110. Anda melihat 0,140. 8.160. Kontainer nomor 5. 63.490. Lapisan luar bagian bawah. Menyukai. Ini beku. Kan? Sejauh yang saya tahu, teratai air dan api. Ia memiliki efek seperti es dan api. Jadi, coba perhatikan lagi. Wadah lainnya, semuanya normal. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Jadi, teratai air dan api memiliki tanggapan. Tentu, Lin Haoran. Sesuai dugaan dari orang yang dipilih kakek saya. Sangat berpengalaman. Mendengus. Gadis bodoh. Saya bisa memberitahu Anda. Ini adalah kekuatan supranatural mata nagaku. Keutamaan mata yang maha melihat. Kontainer nomor 5. Saya akan menawarkan 1,5 juta. Tang 11 ikut serta. Lelang kontainer ini. Itu untuk teratai air dan api. Mereka pasti berpikir ada sesuatu di dalam. Teratai air dan api. Saya harus mengambil foto. Lalu aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Menjual barang-barang itu kepada Anda. Hahaha, adegan itu pasti sangat seru. Kontainer nomor 5. Saya yang mengajukan penawaran. Puluhan juta. Tuan muda, dia luar biasa menghabiskan uang seperti air. Kali ini, langsung saja cantumkan harganya. Jumlahnya dinaikkan menjadi 10 juta. Sehat. Dia ding. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kan? Nona Tang 11. Ini adalah lelang. Bisakah kamu mengambil foto? Tentu saja saya juga bisa mengambil foto. Anda. Hahaha. Tinggi. Apa yang sedang terjadi? Teratai air dan api. Barang itu sebenarnya hilang di kontainer nomor 5. Apa yang sedang terjadi? Teratai air dan api sebenarnya telah menjadi roh. Ia juga dapat berteleportasi ke kontainer nomor 3. Itu menarik. Kontainer nomor 5. Aku akan pergi. 13 juta. Saya yang mengajukan penawaran. 20 juta. 20 juta. Harganya hanya 1 yuan lebih mahal daripada Anda. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak marah? Hahaha. DLL. Berhenti mengambil gambar kontainer nomor 5. Ini teratai esensi air dan api. Itu ada di kontainer nomor 3. Apa? Di dalam kontainer nomor 3. Lin Haoran, kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Lihat bagian bawah kotak nomor 3, kemasan 3 buah. Itu sudah beku. Dia ding. Kontainer nomor 5. Anda meminta 20 juta. Saya tidak akan mengambil foto lagi. Tuan muda hiding. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. Mendengus. 20 juta 3 kali. Selamat, Tuan muda hi. Hahaha. Kontainer nomor 3. Saya menawar 2 juta. Apa arti Tang 11? Dia tiba-tiba berhenti mengambil gambar kontainer nomor 5. Mereka mengubah rencana dan pergi untuk memotret kontainer nomor 3. Maksudnya itu apa? Apapun yang terjadi, aku harus mengunggulinya. Kontainer nomor 3. Saya menawar 3 juta. Saya menawar 300 meter persegi. 5 juta, 8 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta. Lelang ini. Sepertinya ini adalah penampilan spesial bagi mereka berdua. Sepertinya kita hanya menjadi penonton saja. Aku begitu sibuk memperhatikan mereka berdua saling menawar hingga hampir lupa waktu. Tuan muda Hi sedang mengejar Nona Tang 11. Ini adalah rahasia di kota A. Namun, ia ditolak. Gunakan uang untuk mengalahkannya. Beritahu Nona Tang 11. Kekuatan saya sendiri. Hiding, apakah kamu sakit? Apa yang saya foto? Anda foto juga? Ya. Mendengus. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Terus menaikkan harga. 20 juta. Mereka melarikan diri lagi. Berhenti mengambil gambar kontainer nomor 3. Lelang nomor 1. Lin Haoran. Apakah kamu benar-benar mampu? Kontainer nomor 5 sebentar lagi. Kontainer nomor 3 sebentar lagi. Kontainer nomor 1 muncul tak lama kemudian. Kamu bercanda? Jika kamu tidak percaya padaku, kemudian Anda bisa mengambil gambar sesuka Anda. Selamat, Tuan muda Hi. 20 juta. 20 juta lainnya. Kontainer nomor 3 yang difoto. Kontainer nomor 1. Saya menawar 3 juta. Nona Tang ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan mengambil foto nomor 3 sebentar lagi. Memperkirakan, kemungkinan besar itu diambil secara acak. Tang 11. Apa sebenarnya artinya? Tuan muda. Saya curiga ini Tang 11. Apakah dia sengaja mempermainkanmu? Mustahil. Dia datang ke sini untuk menawar. Ini untuk teratai air dan api digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Saya di sini untuk mengajukan penawaran agar menjadi orang pertama yang mengambil gambar teratai air dan api. Agar dia memohon padaku. Jual teratai air dan api padanya. Saya juga akan menyebutkan kondisi saat ini. Tidur di dalam tubuhnya. Hehehe. Tapi sekarang, dia akan syuting film kelima untuk sementara waktu. Kita akan syuting nomor 3 sebentar lagi. Salah. Tinggi. Dia pasti bisa mendapatkannya dari bagian luar kontainer-kontainer ini. Menentukan teratai air dan api. Tepatnya di mana? Saya yang mengajukan penawaran. 6 juta. 7 juta. 8 juta.
Saya merasa teratai air dan api ini mempermainkan saya. Mendengus. Anda menawarkan 8 juta, kan? Saya akan menawarkan 20 juta. Aduh. Nona Tang 11 kami. Akhirnya, saya bersedia melepaskannya. Tambahkan harga setinggi itu. Tentu, saya menawar 30 juta. Hentikan pengambilan gambar kontainer nomor 1. Foto kontainer nomor 2. Lin Haoran. Kamu bercanda? Beberapa saat kemudian itu. Sekarang saya memiliki keraguan yang serius. Kemampuan Anda. Aku berharap aku bisa. Aku berharap bisa menggigitmu. Jangan terlalu bersemangat. Teratai air dan api itu telah menjadi sebuah semangat. Ini bisa berjalan. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Dan saat ini Anda berada di 071.650. Mari kita lihat kontainer nomor 2. 71.650. Lihatlah kontainer nomor 2. Dasar, lembaran logam itu membeku. Ini menunjukkan teratai air dan api itu ada di sana. Bagus. Lalu pada akhirnya aku akan mempercayaimu lagi. Tetapi, apakah kamu tahu, ini kesempatan terakhirku. Seandainya itu terjadi malam ini, teratai air dan api tidak dapat ditemukan. Aku benar-benar akan mati. Aku tahu. Jadi, percayalah padaku. Sekarang, Anda mengajukan penawaran untuk kontainer nomor 2. Bagaimana jika pada akhirnya, kontainer nomor 2 yang difoto, tidak ada teratai air dan api di sini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku belum pernah punya pacar sebelumnya. Bagaimana jika itu salah? Aku ingin berkencan denganmu. Seharusnya tidak masalah. Bagus. Anda sendiri yang mengatakannya. Juru lelang. Saya tidak sedang merekam kontainer nomor 1 sekarang. Saya ingin memotret kontainer nomor 2. Penawaran 10 juta. Oke, malam ini adalah proses penawaran tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Suasananya belum pernah semeriah ini. Kontainer bisa laku dengan harga selangit di lelang. Sekarang, Nona Tang 11. Kontainer nomor 2, 10 juta. Apakah Tuan Muda Hiding ingin difilmkan? Tang 11? Oh Tang 11. Apa yang sedang kau lakukan? Mereka berbalik dan mulai merekam kontainer nomor 2 lagi. Kontainer nomor 2. Saya akan menawarkan 30 juta. 50 juta. Harganya sudah mencapai 50 juta. Dasar orang-orang gila. Sekalipun wadah tersebut benar-benar berisi barang antik, itu juga tergantung pada tahunnya. Hanya dengan cara itulah Anda dapat mengetahui nilainya. Tang 11 bekerja sangat keras. Teratai air dan api jelas berada di nomor 2. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kontainer nomor 2. Saya yang mengajukan penawaran. Itu gila. Harganya lebih dari 100 juta. Penawaran. Teruslah menawar. Tetapi, aku harus memanggilmu apa? Meskipun keluarga Tang memiliki kekuasaan, namun tetap saja tidak bisa dibandingkan. Kekayaan keluarga He, jika saya terus menelepon, dia pasti akan terus menelepon bersama saya. Seberapa besar kekuatannya? Berapa harga maksimal yang bisa dia minta? Kekayaan keluarga He. Mungkin sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar. Dana yang tersedia, hanya 1 miliar. Tinggi. Benda ini terus bergerak maju mundur. Kapan ini akan berakhir? Sehat. Mengapa? Ya. Hiding terus mengikuti perkembangan harga. Itu lebih baik. Aku akan terus menawar sampai dia mati. Biarkan dia kehabisan uang untuk melanjutkan penawaran. Jadi, kemudian Anda dapat mengajukan penawaran yang tepat untuk kontainer tersebut. Kontainer nomor 2. Saya yang mengajukan penawaran. 1 miliar. Kontainer nomor 2 ini. Sebenarnya apa yang ada di dalamnya? Penawaran senilai 1 miliar yuan. Ini membuatku ingin ikut menawarnya. Sayang sekali. Saya tidak punya banyak uang. Lin Haoran, apakah kamu gila? Beraninya kau mengatakan itu, jika Hiding tidak mengikuti. Bahkan keluarga Tang saya pun tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Itu benar. Meskipun ada unsur perjudian di dalamnya, tapi dia pasti akan pergi dengan. Mengapa? Karena dia sombong. Sangat kompetitif. Tuan Lin menyebutkan angka 1 miliar. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah penawar tertinggi dalam lelang kontainer. Sangat mewah. Tuan Hiding. Apakah Anda berani melanjutkan penawaran? DLL. Dasar bocah nakal, kau cuma mencoba mempermainkanku, kan? Kontainer nomor 2. Anda menawarkan 1 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saya meminta verifikasi dana. Aturan lelang untuk jenis kontainer ini. Tidak pernah ada yang namanya verifikasi dana. Lagi pula, semua orang, mereka semua datang dengan tujuan mencari barang murah. Aku tidak pernah memikirkannya. Lelang tersebut akan menghasilkan harga yang sangat fantastis. Itu benar. Jika harga penawaran ini, Tuan Muda He tidak mengikuti arah kamera. Jadi, ini milikmu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 1 miliar sebagai penyelenggara, ini akan mematahkan kedua lenganmu sebagai hukuman. Tidak masalah. Kamu sekarang. Apakah kamu masih syuting? Jika Anda tidak mengikuti kontainer nomor 2 ini, sekarang ini milikku. 1 miliar. Setara dengan seluruh kekayaanku. Jika saya mengikuti dan merekam 71.650, bagaimana jika ada sesuatu di dalam kontainer nomor 2? Semuanya hanyalah tumpukan sampah. Kalau begitu,
Aku akan berakhir menjadi tunawisma. Tapi kemudian lagi, kali ini Tang 11 dan anak ini. Penawaran untuk kontainer nomor 2. Harga setinggi itu. Aroma ini jelas mengandung esensi air dan bunga teratai api. Rasanya, tuan muda, dia seorang pengecut. Saat itulah Tang Xiaopai sedang syuting. Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika kamu tidak punya uang, jangan bertingkah laku seperti orang penting. Juru lelang, jika tidak ada yang mengajukan penawaran kontainer nomor 2 ini, apakah ini milikku sekarang? Karena besarnya jumlah yang terlibat dalam lelang ini, saya akan bertanya sekali lagi. Kontainer nomor 2 ini, harga yang diminta saat ini, 1 miliar. Apakah ada peserta lelang di antara hadirin? Kontainer nomor 2. 1 miliar sekaligus. 1 miliar 2 kali. Ini Hiding. Kenapa mereka belum mulai syuting? Mungkinkah dia benar-benar takut padaku? Sangat bertentangan jika sedang syuting. Ini benar-benar mengandung air dan sari api dari bunga teratai. Namun 1 miliar. Saya ragu keluarga Tang mampu membelinya. Apa yang harus saya lakukan? 1 miliar. DLL. Kontainer nomor 2. Saya yang mengajukan penawaran 1 miliar 1 juta. Apakah kamu gila? Tuan Mudahi. Wow, kamu luar biasa. Benda ini. Akhirnya, mereka mulai syuting. Untungnya, saya membuat taruhan yang tepat. Apa artinya? Taruhan mana yang benar? Sebenarnya, di kontainer nomor 2, tidak ada teratai air dan api sama sekali. Anda mengatakan sebelumnya, Hiding dapat menghasilkan paling banyak 1 miliar keluar. Sekarang dia bersama. Aku tidak akan mengikuti. Kami akan segera memulai proses penawaran. Saat wadah lain, dia sama sekali tidak punya uang untuk mengajukan penawaran. Apakah kamu mengerti? Kamu jahat sekali. Mereka menipu Hiding. Tetapi, saya suka. Tuan muda Hiding mengajukan penawaran 1 miliar 1 juta. Penawaran untuk kontainer nomor 2. Sekarang, silakan bertanya. Dari pihak Nona Tang dan Tuan Lin. Pengambilan gambar lanjutan. Kami sudah tidak syuting lagi. Tuan Mudahi, untuk kontainer nomor 2. Bertekad untuk menang. Kalau begitu, kami tidak akan mengajukan penawaran. Berikan kepada Tuan Mudahi. Mengapa Tang 11 tiba-tiba menyerah? Mungkinkah teratai air dan api tidak ada di nomor 2? Tentu tidak. Kekayaan keluarga Tang tidak pernah sebesar kekayaanku. Mereka jelas tidak punya uang untuk mengajukan penawaran. Hahaha. Saya kira Anda akan melawan saya sampai akhir. Kalian cukup bijaksana. Hanya itu saja. Tuan Mudahi mengajukan penawaran 1 miliar 1 juta. 2 kali. 3 kali. Membuat kesepakatan. Mendengus. Kalian tahu bagaimana bersikap pragmatis. Silakan gesek kartu Anda, Tuan Muda Hiding. Selamat kepada Bapak Hi atas kemenangannya dalam tender kontainer nomor 2. Inilah kuncinya. Pergi. Wadah terbuka nomor 2. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Mendengus. Tuan muda, tidak ada apa-apa di sini. Mustahil. Ini dia yang cukup bagus. Hehe. Semuanya adalah jaring ikan kayu. Tidak ada sesuatu pun yang berharga di sini. Tuan Muda Hi menghabiskan. Beli 1 miliar dan 1 juta. Hal-hal ini, syukurlah semuanya berubah total. Mungkin Tuan Muda Hi akan bangkrut. Jika masalah ini, sebarkan. Ini akan menjadi bahan tertawaan. Selamat kepada Tuan Muda Hiding. 1 miliar 1 juta. Saya membeli banyak barang rongsokan. Hehehahaha. Kamu benar-benar luar biasa. Hahaha. Kalian benar-benar berhasil menipu saya. Tempat ini penuh dengan barang-barang rongsokan, sampah, bermain denganmu. Kami tidak memaksa Anda untuk mengambil gambar ini. Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Mereka sangat ingin mengambil gambar. Anda telah mengembalikan uang saya. Saya tidak akan mengambil foto lagi. Trik lelang Anda adalah, ini adalah bangkai kapal yang berhasil diselamatkan. Harta karun. Apakah ada harta karun di sini? Ini semua omong kosong. Dia Xiao. Bukan begitu cara mengatakannya. Saya sudah bilang itu cuma trik pemasaran. Anda tidak bisa mempercayai semua yang Anda dengar. Di samping itu, entah itu berharga atau tidak, Anda yang menanggung konsekuensinya. Ini adalah kontainer yang dilelang. Peraturan? Tuan Mudahi, jika Anda berani meminta pengembalian dana lagi, saya akan meminta pengawal untuk mengantar Anda keluar. Dasar bocah nakal. Kamu punya nyali. Kau berhasil menipuku sepenuhnya. Bermain denganmu. Bagaimana bisa kau mengatakan aku mempermainkanmu? Lagi pula, aku juga tidak tahu. Di dalam kontainer nomor 2, semuanya hanyalah tumpukan papan kayu busuk. Haha, bagus, sangat bagus. Saya ingin melihat. Kalian sebentar lagi. Hal-hal baik apa saja yang bisa Anda foto? Juru lelang.
Saya ingat kontainer nomor 4 ini. Belum ada yang mengajukan penawaran. Sekarang, saya ingin mengajukan penawaran untuk ini. Kontainer nomor 4. Tentu. Kontainer nomor 4. Harga mulai juta. Kemudian kami akan menyampaikan penawaran kami. 1.100.000. Di dalam kontainer nomor 4 ini. Apakah teratai air dan api benar-benar ada? Aku sangat kesal padamu. Saya sama sekali tidak yakin. Jangan khawatir. Lihat. Cangkang luar kontainer nomor 4. Semuanya membeku. Teratai air dan api terpasang di dalam. Saya harap hal kecil ini jangan berlarian lagi dengan baik. Ah. 0. Tinggi. Wadah, saya menyeka wadah itu tinggi. Tinggi. Wadah, makhluk kecil ini masih ingin melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? SMA kontainer, mata ilahiku. Bahkan benda ini memiliki kemampuan untuk mengikat orang. Sepertinya kita perlu meneliti hal ini lebih lanjut di masa mendatang. Apakah ada yang berminat untuk membeli kontainer nomor 4? Lupakan, jika wadah ini juga tumpukan sampah. Itu akan membuat proses pembuatan film menjadi sia-sia. Kontainer nomor 4, 1,01 juta per perjalanan. 2 kali, 3 kali. Membuat kesepakatan. Silakan bayar tagihannya, kalian berdua. CMS. Sehat. Hei, bukankah ini hanya sekumpulan rumput laut? Hei. Kamu sendiri juga tidak jauh lebih baik. Menghabiskan lebih dari 1 juta. Menghabiskan lebih dari 1 juta. Saya membeli banyak rumput laut. Hahaha. Lin Haoran, bukankah kamu bilang ini ada di dalam? Apakah pasti akan ada teratai air dan api? Mengapa tidak ada di sana? Jangan terburu-buru. Lihat di sini. Ini adalah bunga teratai dengan esensi air dan api. Aku tak pernah menyangka akan bisa menyaksikan hari ini. Itu benar-benar bisa ditemukan. Aku tak pernah menyangka akan bisa menyaksikan hari ini. Itu benar-benar bisa ditemukan. Menghabiskan, selamatkan hidupmu sendiri. Mustahil. Dia benar-benar menemukan teratai air dan api. Saya juga berencana untuk menemukannya terlebih dahulu. Lalu ancam dia. Biarkan dia menyanyikan Chonquer di bawah selangkanganku. Biarkan dia menyanyikan Chonquer di bawah selangkanganku. Sekalipun aku tidak membuatnya tunduk pada selangkanganku. Mengenai teratai air dan api, diperoleh dari lelang pasar gelap. Harganya juga bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Teratai yang mengandung sari air dan api ini adalah milik Lao Zu. Beri aku kesempatan. Lumpuhkan anak itu. Rebut teratai air dan api. Hai. Mendengus. Limbah. Sepertinya saya harus mengambil tindakan sendiri. Aduh. Dilihat dari postur tubuhmu, sepertinya kamu sudah mendapatkan pelatihan. Omong kosong. Saya pemegang sabuk hitam dan ketujuh dalam taekwondo. 1 pukulan. Aku bisa menghajarmu sampai babak belur. Anak. Jangan berani-beraninya bersikap sombong seperti itu. Lagi. Anak. Kamu tinggal menunggu. UPS. Aduh buyung. Kamu datang atau tidak, aku sudah tidak bermain lagi. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Seperti kamu. Kau masih berani memprovokasiku? Ingat. Saat kau bertemu denganku lagi, ambil jalan memutar. Jika tidak, tahun depan di waktu yang sama. Hari ini adalah peringatan kematianmu. Bantu aku berdiri. Limbah. Berjalan. Tolong saya. Lin Haoran, terima kasih. Seandainya bukan karena kamu, aku mungkin akan menghabiskan sisa hidupku di sini. Mereka tidak dapat menemukan obat mujarab yang menyelamatkan nyawa ini. Jangan katakan itu. Menghabiskan. Anda. Mengapa kamu menciumku? Ini adalah hadiah ucapan terima kasih. Ini adalah hadiah ucapan terima kasih. Lin Haoran. Mengapa saya minum obat ini? Terasa sangat panas. Ini seharusnya adalah teratai air dan api. Efek setelah makan. Aku akan mengecilkan suhu AC sedikit. Kamu menahan diri. Lin Haoran. Aku masih merasa sangat panas.
Kecilkan suhu AC. Ini sudah yang terendah. Bertahanlah sedikit lebih lama. Semuanya akan baik-baik saja setelah efek obatnya hilang. Lin Haoran. Aku masih merasa sangat panas. Tetapi, sepertinya aku dekat denganmu. Cuacanya sudah tidak sepanas dulu lagi. Bagaimana? Ada jenis lain, ingin merasakan sensasi menjadi seorang pria. Nyata. Begitu aku mendekatimu, sekarang sudah tidak sepanas dulu lagi. Nona Tang, mungkin kamu terlalu kepanasan. Anda mungkin akan baik-baik saja setelah beristirahat. Lepaskan tanganku dulu. Tidak. Mereka tidak menginginkannya. Saya merasa, kamu sudah kehilangan akal sehat. Lepaskan aku sekarang juga. Tidak mau. Cium aku. Mengapa kamu tiba-tiba begitu proaktif? Aku merasa ini sangat aneh. Pemilik, saya telah menandatangani kontrak dengan Anda. Mulai sekarang, ia hidup di lenganmu. Jika sang master membutuhkan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Aku hampir lupa. Ada satu lagi yang mirip denganku. Setan rubah yang telah membuat perjanjian. Tegur dia dan tanyakan padanya. Coba lihat apakah ada cara lain. Setan rubah, keluarlah dan selamatkan aku. Pemilik, teratai air dan api. Meskipun dapat menyembuhkan semua penyakit, usir semua kejahatan. Tetapi, ia juga memiliki fungsi tersembunyi. Efek Estrus. Tang 11 ini mengincar teratai esensi air dan api. Sekarang sudah memasuki suatu keadaan kehilangan jati diri. Seluruh otakku dipenuhi dengan Estrus. Apakah kamu mengerti? Apa? Estrus. Teratai air dan api ini. Bagaimana bisa hal itu menimbulkan efek seperti itu? Teratai air dan api. Ini adalah harta rohani surga dan bumi. Suatu zat yang menyelaraskan yin dan yang. Setelah mengambil, hal itu akan merangsang keinginan paling mendasar dari tubuh manusia. Jika pemiliknya tidak membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, seberapa kuat obat itu bekerja di dalam tubuhnya. Ini akan terus berkembang, hingga tubuhnya tak mampu bertahan lebih lama lagi. Lalu dia meledak dan mati. Sangat serius. Lin Haoran. Aku merasa sangat buruk. Membantu. Nona Tang. Kamu sudah bangun. Kita tidak bisa melakukan ini. Setan rubah. Membantu. Efek Estrus ini. Apakah ada solusi lain? Tidak. Tidak, guru. Nikmati saja waktumu. Anda. Apakah tubuhmu masih panas? Jauh lebih baik. Penyakitku sudah sembuh. Namun secara tak terduga, teratai air dan api, hal ini juga dapat memicu estrus. Mungkin jenis material langka dan berharga seperti ini. Begitulah adanya, bukan? Lin Haoran. Peristiwa hari ini. Oh, aku janji aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Jangan khawatir. Maksudmu? Kamu tidak akan bertanggung jawab atas diriku? Ah, apa artinya? Sekarang setelah semuanya terjadi, kamu harus menikah denganku. Ini. Saya. Bagaimana? Kamu tidak bahagia. Jika memang demikian, aku akan membunuhmu. Tidak, saya tidak enggan. Namun hal ini tidak bisa dilakukan. Apakah kakekmu setuju? Bagus. Mari kita kembali sekarang. Sampaikan ini pada kakekku. Bagus. Bagaimana menurutmu? Bantuan sebelumnya kepada saya, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kapan kamu berencana menikah denganku? Saya adalah orang yang memiliki kesukaan dan ketidaksukaan yang kuat. Kamu bilang kamu ingin menikah. Kamu harus menikah. Kamu tidak bisa curang. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak akan menikah. Malam itu, setelah satu malam penuh pesta pora kita, kamu tidak akan kembali. Mari kita bicara tentang bisnis kita. Apakah kamu sudah memberitahu kakekmu? Kakekmu, beberapa syarat juga diajukan. Biarkan saya menghasilkan 5 miliar. Hanya dengan begitu aku bisa menikahimu. Jadi sekarang, saya sedang berusaha mencari cara untuk menghasilkan uang. Saya sudah menanyakan hal itu untuk Anda. Bagaimana dengan negara kecil ini? Beberapa kotak baru-baru ini dilelang secara keseluruhan. Sepertinya tempat ini penuh dengan barang selundupan. Konon, ada banyak barang mewah. Tas desainer. Kita bisa mengambil foto saat itu. Kemudian, adakan lelang. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Lelang kotak-kotak dari negara kecil. Itu ide yang bagus. Menurutku tidak apa-apa. Saya sudah memesan tiket pesawat. Kita akan pergi siang ini.
Hari ini, Changzhou benar-benar menjadi tempat berkumpulnya para talenta terbaik. Semua yang hadir, mereka semua adalah orang-orang kaya dari luar negeri. Jadi hari ini, bagaimana dengan barang-barang yang akan dilelang? Saya kira semua orang, mereka semua sudah tahu sebelumnya. Mereka datang untuk barang-barang mewah ini. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Di dalam ketiga kotak ini, semua memiliki barang. Secara spesifik, semua orang yang memotret produk asli tersebut atau palsu, semuanya bergantung pada keberuntungan. Sekarang, mulai syuting. Ketua Yamashita tiba. Aku tidak datang. Gudang ini akan dilelang. Apakah kamu berani mulai merekam? Ini Presiden Yamashita. Apakah kamu bisa datang? Suatu kehormatan bagi kami dapat menyambut kehadiran Anda di sini. Saya sudah mengirimkan undangan kepada Anda sebelumnya. Anda tidak membalas. Kupikir kau tidak akan datang. Menyombongkan diri. Tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Ya. Bawalah bangku kecil untuk Ketua Yamashita. Apa latar belakang dari karakter kecil berbentuk peluru ini? Dia benar-benar berhasil membuat penyelenggara memperlakukannya secara berbeda. Mereka bahkan membawakannya kursi untuk duduk. Orang ini adalah presiden dari perusahaan perdagangan Yamashita. Mereka adalah taipan lokal. Biasanya, sangat tegang. Itu. Kali ini, kita hanya akan fokus pada proses penawaran. Pokoknya jangan memprovokasinya. Hanya itu saja. Dia tidak memprovokasi saya. Aku pasti tidak akan memprovokasinya. Aku sudah lelah berdiri sekarang. Tolong bawakan saya kursi juga. Anak ini keras kepala ya. Beraninya mereka meminta kursi? Sepertinya dia tidak tahu status Presiden Yamashita. Tempat ini, selain Ketua Yamashita, memenuhi syarat untuk duduk di kursi. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu 1000 ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berdiri sambil melakukan penawaran sangat melelahkan. Duduk di sini sangat nyaman. Di samping itu, mengapa dia diizinkan duduk di situ? Kita semua harus berdiri. Semua orang di sini untuk mengajukan penawaran. Mengapa Anda mendiskriminasi saya? Anda sengaja mencari gara-gara. Silakan pergi. Lelang kami. Anda tidak diterima. Anak muda yang mudah marah. Lihatlah pakaianmu dan intonasi suara. Anda pasti berasal dari Siaraya. Bagus. Saya menyukai orang Tiongkok yang memiliki temperamen yang kuat. Bawakan dia kursi. Teman-teman terkasih, lelang kini telah dimulai. Ketiga kotak ini. Harga mulai. Penawar tertinggi menang. Sekarang, mulai lelang. Kotak nomor 1. Saya akan menawarkan 12 juta. Kamu bisa memainkannya seperti ini? Merek ini asli. Haoran. Mengapa kamu tidak mengambil gambar? Kali ini kami merekam ketiganya. Atau sebaiknya kita rekam salah satunya saja. Kali ini kami keluar. Berapa banyak uang yang kamu bawa? Tetapi jika Anda ingin meletakkan ketiga kotak ini, memotret semuanya sudah cukup. Pada waktu itu, kami hanya menjualnya kembali. Mari kita lihat dulu. Bagus. Menarik. Isi kotak nomor 2. Setengah benar, setengah salah. Mari kita lihat lagi kotak nomor 3. Apa itu? Ah ini. Apa yang salah? Apa? Haoran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu semua orang. Proses penawarannya terlalu sengit. Aku hanya mengeluarkan suara. Mari bersenang-senang. Mari kita lanjutkan. Semuanya, apakah ada yang salah denganmu? Saya baru saja menawar kotak nomor 1. Saya akan menawarkan 30 juta. Jika tidak ada yang mengajukan penawaran, kotak nomor 1 ini milikku. Silakan tanyakan kepada semua orang di sini. Siapa lagi? Apakah Anda ingin memotret kotak nomor 1? Saya tidak akan mengejar angka 30 juta. Kotak nomor 1 itu. 30 juta kali. 2 kali. Selamat kepada teman asing ini. Penawaran untuk kotak nomor 1 berhasil. Hahaha. Bordeaux, Romanée Conti. Hahaha. Semua ini populer di seluruh dunia. Minuman keras berkualitas tinggi. Uang 30 juta itu terpakai dengan baik. Seandainya aku tahu tentang kotak nomor 1, semua anggur merah kelas atas, saya akan terus menawar. Pengusaha kaya ini sedang melihat botol itu. Apakah itu benar-benar sangat menarik? Apakah kamu akan menangis? Sudahlah, izinkan saya mengingatkannya. Kenapa kamu tidak melihat logonya dulu saja? Cicipi minuman yang ada di dalam. Apakah ini asli? Bagaimana mungkin aku sanggup mencicipinya? Sehat. UPS. Sebotol Lafite ini bernilai, harganya 2 juta. Aku baru saja mematahkannya begitu saja. UPS. Karena kamu sudah terjatuh. Lihat ke dalam botol. Masih ada sedikit yang belum tercemar. Cobalah. Lagi pula, ini Lafite. Sedikit pun tetap baik. Kau benar, nak, meskipun anggurnya tumpah.
UPS. Tetapi, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Rasanya enak. Latte ini sangat lezat. Ada yang tidak beres dengan rasa ini. Oh. Sudah diencerkan dengan air, kan? Minuman itu rasanya aneh. Itu palsu. Aturan lelang telah dijelaskan sebelumnya. Foto-foto barang asli atau palsu, semuanya bergantung pada keberuntungan. Selain itu, anggur merah kelas atas seperti ini, asalkan botolnya asli. Siapa peduli apa yang ada di dalamnya? Bahkan air kencing, tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang kaya mengenali merek. Alih-alih apa yang ada di dalam. Penjelasan Anda. Sebenarnya, selama ini aku berpura-pura bodoh padahal aku bijak. Jadi sekarang, penawaran dimulai untuk kotak nomor 2. Ada yang berminat memberikan penawaran? Saya akan menawarkan 11 juta. Sehat. Sudahlah. Mari kita lihat isi kotak nomor 3. Barang jenis apa yang mereka muat? Ketika saya ingin memata-matai, seberkas cahaya melesat keluar. Ini membuat mataku perih. Datang lagi. Mata ilahi. Saya menyerapnya. Barang antik setara harta nasional. Nilai tersebut tidak dapat digunakan lagi. Uang diukur secara sembarangan. 18 juta, 25 juta. Kotak nomor 2. Harga saat ini, 25 juta. Apakah ada orang lain yang meminta harga lebih tinggi? Sekali, 2 kali, 30 juta. 36 juta. Kotak nomor 2. 36 juta sekali. 2 kali. 3 kali. Selamat. Wow. Hahaha. Satu lagi telah tertipu. Namun, barang-barang asli ini, cobalah untuk mencocokkannya. Barang itu juga bisa dijual dengan harga tinggi, yaitu penawaran untuk kotak nomor 3 dimulai sekarang. Harga mulai 10 juta. Saya hanya bertujuan untuk kotak nomor 3 berasal dari 100.000, 101.000. Saya menginginkan kotak ini. Jangan bersaing denganku. Ketua klub ini agak otoriter. Tambahkan 10.000 langsung ke penawaran. Implikasinya adalah, mereka tidak mengizinkan kita untuk mengajukan penawaran. Jelas sekali mereka mencoba mendapatkan harga murah. Berbisik-bisik di antara mereka sendiri. 2 kotak pertama. Ketua Yamashita tidak mengajukan penawaran. Kotak nomor 3 berasal dari Dahi. Karena Ketua Yamashita telah berbicara, kita tetap harus menghormati mereka. Izinkan saya menyampaikan posisi saya terlebih dahulu. Saya tidak akan mengambil foto nomor 3. Ya, kami sudah tidak syuting lagi. Berikan itu kepada Ketua Yamashita. Kemudian, umumkan, selamat, Presiden Yamashita, kotak nomor 3 ini. Aku akan pergi. Saya akan menawarkan 15 juta. Anak ini sepertinya ingin mati. Ya, Ketua Yamashita telah berbicara. Anda masih berani menawar? Ini sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana? Lelang ini terbuka untuk umum. Saya tidak bisa mengajukan penawaran lagi. Dia menyukai kotak nomor 3. Aku juga tertarik dengan itu. Saya sudah bicara. Anda masih berani menawar? Tahukah kamu? Apa konsekuensi jika kamu menyinggung perasaanku? Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan bersaing dengan Anda. Namun saya tidak mengungkapkan pendapat saya. Orang-orang Daxia yang menarik. Beraninya kau bersaing denganku? Saya yang mengajukan penawaran 20 juta. Saya harap Anda. Jangan tidak tahu berterima kasih. 50 juta. Anak ini melakukannya dengan sengaja. Kan? Ketua Yamashita mengatakan, ajari dia cara menjadi orang yang berbudi luhur. Beraninya dia masih ikut lelang? Anak, kamu agak tidak tahu berterima kasih. Ketua Yamashita selalu berbicara dengan ramah. Mereka tidak akan mengizinkan Anda menaikkan harga. Anda bahkan naik ke tiang untuk ikut menawar. Sesuai dengan aturan lelang publik semacam ini, siapapun yang punya uang bisa ikut lelang. Saya tidak melanggar aturan lelang apapun. Mengapa saya tidak bisa mengajukan penawaran? Anda. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya melanggar aturan? Silakan pergi. Lelang ala kami. Anda tidak diterima. Letakkan mereka. Silakan pergi. Haoran. Atau. Suasana saat ini. Situasinya mulai agak tegang. Saya tidak melanggar aturan apapun. Di samping itu, kotak nomor 3 ini, di dalamnya terdapat beberapa harta karun yang luar biasa. Dijual kembali. Harganya bisa dengan mudah mencapai 5 miliar, bahkan ratusan miliar UM. Jika demikian, silakan pergi. Begitu masalah ini terungkap. Lihat ini. Pada saat itu,
seluruh lingkaran. Apakah kamu akan ditertawakan jika kita semua tahu? Kau masih berani. Presiden hadir untuk melakukan lelang. Ini untuk mahkota itu berasal dari kotak nomor. Mereka semua telah membuat kesepakatan pribadi dengan juru lelang. Untuk menghindari terlalu banyak orang berbicara, hanya menjalankan rutinitas saja. Saya memenangkan kotak nomor 3 dengan harga murah, secara tak terduga pada saat ini. Namun kemudian Cheng Yaojin muncul entah dari mana. Mendengus. Itu benar. Anda tidak melanggar aturan lelang. Anda dapat terus menaikkan harga. Aku akan pergi. 55 juta. 60 juta. Menarik. Saya yang mengajukan penawaran. 90 juta, 90 juta, 90 juta, 90 juta, 90 juta, 9.000 persegi. Dasar bocah nakal. Para paparazzi buta itu memang luar biasa. Aku akan pergi. Haoran, kami hanya membawa 100 juta. Jika dia mengikuti jejak dan menawar, kami tidak memiliki cukup uang untuk mengajukan penawaran. Bagus, jika Anda tidak punya uang. Paling buruk, kita hanya akan perampokan, merampok. Kamu luar biasa. Kotak nomor 3 ini, saya tidak akan mengambil foto lagi, akan kuberikan padamu. Izinkan saya memberikannya kepada Anda. Kirim seseorang kembali. Kau merebutnya. Jadi, saya tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Apa? Ketua Yamashita sebenarnya sudah menyerah. Ketua Yamashita, apakah Anda yakin tidak ingin mengambil foto? Tentu. Paling buruk. Temukan peluang. Rebut benda ini. Ini lebih hemat biaya daripada membayar untuk melakukan penawaran. Ketua Yamashita, mereka bertekad untuk memenangkan kotak nomor 3. Bagaimana? Mengapa mereka tiba-tiba menghentikan proses syuting? Kotak nomor 3 itu 100 juta kali. 2 kali. 3 kali. Membuat kesepakatan. Ini. Semuanya tampak seperti tumpukan sampah. 100 juta. Membeli ini sepertinya bukan keputusan yang bijak. Hahaha. Saya mengambil foto tumpukan barang rongsokan. Hahaha. Sehat. Saya sudah memotret kotak ini. Sekarang saya adalah pemilik kotak itu. Tanpa persetujuan saya, tak seorang pun dari kalian boleh datang. Kita. Lihatlah melampaui penampilan luar hingga ke esensi sebenarnya. Permukaan ini mungkin adalah tumpukan sampah. Tapi di sini, harta karun apa saja yang mungkin ada di sana? Carilah itu. Bagus. Ini. Astaga. Apa ini? Apa ini? Ini adalah mahkota. Selain itu, kalung ini juga bertatahkan batu rubi. Sehat. DLL. Saya rasa saya tahu apa ini. Ini. Permata mahkota Kowon. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, ini barang antik, kan? Sehat. Bagaimana dengan barang antik? Ini membutuhkan cukup banyak penelitian. Ini. Sepertinya begitu. Itu adalah seorang raja dari bertahun-tahun yang lalu. Benda-benda suci yang dikenakan selama upacara pengorbanan kepada surga. Benda itu telah hilang selama ribuan tahun. Aku tak pernah menyangka kita akan mendapatkan harga semurah ini. Hai, jika ini dilelang, apalagi 5 miliar. Orang-orang berebut untuk membeli bahkan 10 miliar. Anak itu sangat beruntung. Bunga. Ambil foto topi. Mahkota Kowon. Barang ini dijual kembali. Jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar. Seandainya aku tahu ada harta karun ini di kotak nomor 3, aku rela bangkrut hanya untuk merekam ini. Mereka tidak akan memberi. Wajah Yamashita. Lihatlah kalian masing-masing. Mata yang iri dan cemburu. Baiklah kalau begitu. Di dalam kotakku. Masih banyak hal lainnya. Aku tidak menginginkannya. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Saya lupa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ketua Yamashita dengan berat hati melepaskannya. Batalkan lelang. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan mahkota Kowon. Orang-orang Baktria, kamu beruntung. Tapi Anda perlu tahu beberapa hal. Kamu akan mendapatkannya jika kamu hidup. Belum tentu. Kamu masih hidup untuk menikmatinya. Kemudian, Anda tidak perlu khawatir. Bos, apa yang harus dilakukan? Baka. Apa yang sedang kamu lihat? Lelang kotak sudah berakhir. Pergi dari sini. Ketua Yamashita, kau hanya berdiri dan menyaksikan anak itu. Apakah kamu akan membawa mahkota itu bersamamu? Itu kamu. Sesuatu yang sangat ingin saya dapatkan. Dan, janji itu, lelang ini.
Ini hanyalah adegan transisi yang telah disiapkan untuk Anda. Apakah kamu masih tidak menginginkan mahkota itu? Apakah ini hadiah untuk ayahmu? Sekarang si kecil tidak mengerti. Mengapa Anda tiba-tiba berhenti menawar? Dan mereka juga ingin membiarkan keduanya pergi. Kamu memang tidak mengerti. Presiden tidak mengajukan penawaran. Mereka berencana merampoknya. Perampokan terbuka. Oh, jadi begitu. Ketua Yamashita, Anda tidak sedang merekam? Biarkan anak itu pergi. Biarkan anak itu berumur 17 tahun. Biarkan anak itu pergi. Ambil foto kotak nomor 3. Dengan cara ini, kami, para penyelenggara, juga menghasilkan uang. Pada waktu itu, Anda mengirim orang untuk merampok secara terang-terangan. Anak itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu akhirnya menjadi sedikit lebih pintar. Hehehe. Terima kasih atas pujiannya, Yamashita-kun. Tetapi, mengapa baru sekarang? Biarkan kedua orang itu pergi. Baru saja. Ini jelas waktu terbaik. Banyak sekali saat ini. Para pedagang asing sedang mengamati. Jika saya mengambil tindakan, kata-kata, reputasi perusahaan perdagangan Yamashita saya. Apakah kamu masih menginginkannya? Ya? Ya. Hai. Silakan periksa 1. Mereka akan menginap di mana malam ini, lalu mereka mengambilnya dengan paksa. Di samping itu, gadis di sebelah anak itu. Hai, cantik. Kita juga harus merebutnya. Tinggi, ini sangat tinggi. Lakukan itu sekarang juga. Ingatlah untuk hidup. Aku ingin menjadikan anak itu, melihatku bermain dengan wanita itu. Kemudian, kirim dia ke neraka. Hehehe. Hai, kami akan segera mengerjakannya. Daxia. Mencuri barang-barangku. Aku ingin kamu tahu. Kamu akan menyesal telah dilahirkan. Hehehe. Benda ini. Ini adalah barang antik sejati. Akan terlalu mencolok jika dihilangkan. Jika Anda membawanya ke dalam pesawat, mereka bahkan mungkin tidak bisa melewati pemeriksaan keamanan. Mungkin, roh rubah pasti punya jalan keluar. Setan rubah, keluar. Pemilik, apa instruksi Anda? Setan rubah, apakah Anda punya caranya? Tolong bantu saya dengan mahkota ini. Simpanlah. Pemilik, kamu bisa mengambil mahkota ini. Simpan di sini bersamaku. Aku bisa berpegangan pada lenganmu. Sepertinya hanya ada satu, ruang kecil alternatif. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat, tolong simpan mahkota ini untukku, guru yang baik. Menerima. Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti itu? Terakhir kali saya setengah tertidur di dalam mobil. Aku tidak sempat mengalaminya dengan malam ini aku ingin. DLL, aku mau mandi dulu. Pria ini. Apa yang perlu disyukuri? Bukan berarti hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini. Siapa yang akan mengetuk pintu? Halo. Apakah Anda Nona Tang 11? Saya. Boleh saya tanya? Anda siapa? Saya diutus oleh Ketua Yamashita. Dia ingin mengundang Anda untuk mengunjunginya. Saya akan melihat Lin Haoran. Lihatlah. Bisakah kamu menemukan Kowon Crown? Di mana saya bisa meletakkan barang-barang saya? Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Siapa kamu? Tang 11? Aku adalah sahabat terbaik Tang 11. Saya datang ke sini khusus untuk mengunjunginya. Sahabat terbaik. Tang 11 memiliki sahabat di sebuah negara kecil. Kenapa dia tidak memberitahuku? Oh, benda itu. Kemana Tang 11 pergi? Dia baru saja menerima panggilan telepon. Aku harus keluar. Mereka akan segera kembali. Kalau begitu, silakan duduk di mana saja yang Anda suka. Izinkan saya menuangkan segelas air untuk Anda. Benda itu. Tang 11 berkata, kalian mengambil foto mahkota. Bolehkah saya melihatnya? Mahkota jenis apa ini? Yang ini? Ini.
Orang jahat. Mahir dalam teknik pembunuhan. Senjata tersembunyi di lengan baju. 10 jarum beracun. Anak sapi. Menyembunyikan belati. Bergantung pada mata ilahiku. Hal itu bahkan dapat menentukan apakah seseorang itu baik atau jahat. Tuan Lin, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Siapa yang mengirimmu? Menyamar sebagai sahabat Tang 11. Apa niatmu? Bagaimana kamu mengetahui identitasku? Tidak terduga, kamu adalah petarung terlatih. Aku meremehkanmu. Baru saja, kau menembakku 3 kali. 7 jarum beracun telah ditembakkan. Anda sekarang berada di... Seharusnya tidak ada lagi senjata tersembunyi. Kan? Bagaimana Lin Haoran mengetahui hal ini? Jumlah jarum beracun yang saya bawa. Saya datang ke negara kecil ini. Saya tidak menyinggung perasaan siapapun. Jika ada, yaitu Yamashita Koyaro. Anda seharusnya. Dia pasti yang mengirimnya. Bagus. Siapa yang menyuruhmu berani bersaing dengan presiden berikutnya? Sekarang, aku datang untuk mengambil nyawamu. Untuk menyelamatkan hidupmu, Anda bisa menyerahkan mahkota Kowon. Kau baru saja mencoba membunuhku 2 kali. Tak satu pun dari mereka berhasil. Siapa yang memberimu keberanian itu? Sekarang kau mengancamku. Oh. Yoho. Mereka juga tahu cara menggunakan bom asap. Biarkan aku menemukanmu. Ah. Apa kekuatanmu? Dia benar-benar melumpuhkan saya dengan satu pukulan. Pergi ke neraka. Tidak. Jangan bunuh aku. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah tahu lagi di manakah wanita kecil itu? Kemana kau membawa Tang 11? Bebaskan aku dulu. Beraninya kau mengancamku? Jika saya tidak salah. Siapa kamu? Orang-orang dari perusahaan perdagangan Yamashita. Jadi, Tang 11 ditangkap. Anda. Dia juga harus. Di mana mereka menangkapnya? Lalu aku. Aku akan membunuhmu duluan. 11-11. Mendengus. Lin Haoran. Kau ingin menyelamatkannya? Yamashita Koyaro. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Tang 11, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Hahaha. Anda tampak cukup gelisah. Jika kamu ingin menyelamatkannya, mengenakan mahkota Kowon itu. Bertukar barang di gudang terbengkalai di selatan kota. Omong-omong, bawa orang-orangku ke sini. Bagus. Hehehe. Nona Tang 11. Saat pria Anda tiba, berikan mahkota itu padaku. Aku akan melakukannya di depannya. Memberikanmu. Hehehe. Hahaha. 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 Yamashita Koyaro. Aku akan datang. Mereka tiba dengan cukup cepat. Di manakah bangsaku? Maksudmu? Orang yang ingin membunuhku? Ya. Oh. Orang itu. Aku sudah membunuhnya. Nani. Kau membunuhnya. Apa yang kukatakan padamu di telepon? Anda menyuruh saya untuk membawa orang-orang Anda ke sini. Tidak dikatakan. Sisakan beberapa yang selamat. Jadi, aku mengambil pakaiannya. Saya yang membawanya. Kamu tidak bermain sesuai aturan. Apakah kamu tidak takut? Apakah aku membunuh wanitamu? Apakah aku membunuh wanitamu? Apakah kamu berani? Tujuanmu adalah atap itu. Mahkota Kowon. Dan membunuh wanitaku. Kalau begitu, kamu tidak akan punya pengaruh untuk memeras saya. Jadi, kau tak berani menyentuhnya. Hahaha. Dia memang cerdas dan tangkas. Orang-orang Baktria. Karena memang demikian adanya. Apakah kamu membawa Kowon Crown? Sekalipun aku membawa.
Aku tidak akan memberikannya padamu. Kau berani mempermainkanku, berikan aku mahkota Kowon. Jika tidak, aku menggorok lehernya. Kau membiarkannya pergi. Lepaskan dia dan aku akan memberikannya padamu. Saya tidak mau tawar-menawar. Saya menghitung 3 angka. Jika Anda tidak memberi, aku akan membunuhnya. Saya memberi. Saya memberi. Rubah berekor 3. Ambilkan permata mahkota Kowon untukku. Pemilik. Danganronpa pantas mati. Biarkan aku keluar dan membunuh mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Tang 11 disandera. Apakah Anda yakin bisa muncul dalam sekejap menyelamatkannya? Ini. Saya sebenarnya tidak yakin. Aku akan memberikan mahkota itu padamu saja. Untuk mencegahmu bermain curang. Aku akan memberikan mahkota itu padamu. Kau melepaskan wanitaku. Kita akan melanjutkan secara bersamaan. Tidak masalah. Hehehehe. Hahaha. Akhirnya aku memilikimu. Tunggu sampai aku menyerahkanmu kepada kakekku. Mungkin kita bisa mendapatkan keluarga Yamashita sebagai gantinya. Semua hak. Hahaha. Bunuh mereka. Haoran berhati-hati. Bagus. Aku sudah tahu itu. Danganronpa adalah sebuah kelompok. Bajingan tak bisa diandalkan. Mereka semua meninggal. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Yamashita Koyaro. Kamu tidak tahu apa-apa. Seberapa menakutkan lawan Anda? Sekarang. Saatnya mengantarmu ke peristirahatan terakhirmu. Jangan mendekat. Haoran. Haoran. Hahaha. Kupikir kau adalah orang yang menakutkan. Itu hanya sebuah peluru. Ini hanyalah sebuah masalah yang perlu dipecahkan. Hehehe. Dahi. Batuk-batuk. Haoran. Kamu membuatku takut setengah mati. Jika kamu meninggal, apa yang harus saya lakukan? Ini dia koinnya. Aku menyelamatkan hidupmu. Aku masih bisa untuk membuat kontrak dengan Anda. Sejak saat itu, mereka tidak hanya harus patuh sepenuhnya kepada Anda, aku juga bisa memberimu kehidupan kedua. Kamu bisa memiliki 2 nyawa. Ini bagus. Jika ia kemudian disergap dan dibunuh, aku bisa dibangkitkan sekali. Di manakah pasar yang sulit? Sebelumnya, saya pernah diserang oleh rubah berekor 3, budidaya ganda paksa. Aku mendapatkan nyawa tambahan, tetapi aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebuah kain bisa menyelamatkanmu sekali saja. Ini bisa menyelamatkan Anda untuk kedua kalinya. Apakah ini sudah yang ketiga kalinya? Ini kamu. Kamu adalah iblis. Anda bisa menangkap peluru. Apakah kamu siap mati? Terpisah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya adalah Presiden Kamar Dagang Yamashita. Keluarga Yamashita saya. Namun mereka mengendalikan negara kecil ini. Setengah dari negara ini. Jika kau membunuhku, seluruh keluarga Yamashita, mereka akan memburumu. Apakah Anda menganggap ancaman ini sebagai ancaman? Apakah ini akan berhasil untuk saya? Jangan bunuh aku. Saya punya uang. Aku tidak ingin mati. Saya bersedia membayar. Saya bersedia membayar banyak uang. 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Tidak, 5 miliar. Anda memiliki 5 miliar. Bisakah Anda memproduksinya sekarang? Saya punya. Saya punya uang kertas di saku saya. Cek senilai 5 miliar. Benar? Jumlahnya 5 miliar. Jadi sepertinya perjalanan singkat ini. Perjalanan saya sangat berharga. Jadi, Tuan Lin, bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Saya berkata, haruskah aku mengampuni hidupmu? Apa maksudmu dengan ini? Ah, ah,
Haoran. Kau membunuhnya. Orang seperti ini. Kematian bukanlah sesuatu yang patut disesali. Dia pantas mati. Tetapi, jika keluarganya mengenalnya, konsekuensinya tidak apa-apa. Keluarga Yamashita. Lagi pula mereka memang melakukan hal-hal ilegal. Dan tempat ini, setiap hari ada orang yang meninggal. Jadi tidak apa-apa. Dan ketika kami pergi, kita bisa saja membakar tempat ini. Tidak ada bukti. Mereka tidak dapat menemukan kami. Oh hahaha. Tuan Lin, 11-11. Saat kamu pergi kali ini, kotak lelang, bagaimana situasinya? Kakek, kamu tidak tahu. Haoran luar biasa. Kami menggunakan 100 juta di negara yang sangat kecil. Sebuah mahkota keringkowon yang berharga di lelang. Oh, benar-benar? Datang. Di mana? Coba saya lihat. Izinkan saya memperluas wawasan saya. Itu barang langka. Silakan lihat. UPS. Ini benar-benar barang asli. Perjalanan ini benar-benar berharga. Jika ini dilelang, setidaknya lebih dari 10 miliar. Itu sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Saya hanya perlu menghasilkan 5 miliar. Kemudian dia bisa menikahi Tang 11. Sekarang, aku berhasil. Oke? Oke. Profesor Kobayashi, sumbu seekor naga di antara manusia. Aku tidak salah menilaimu. Jadi, sebaiknya kamu kembali dan beristirahat dulu. Izinkan saya memilih hari yang baik. Izinkan saya memilih. Izinkan saya memilih hari yang baik. Mulia, atur rencana pernikahan Anda. Hahaha. Ai Haoran. Ayo kita pergi ke toko gaun pengantin sekarang. Mari kita pilih gaun pengantin. Oke, mengapa? 11-11 itu. Setelah hari baik dipilih. Belum terlambat untuk mengambil keputusan nanti. Oh, Xiaolin. Kenapa kamu tidak kembali dan beristirahat sebentar? Baiklah, aku dan Sixi masih punya hal lain yang ingin kami diskusikan. Ahehe, haha. Bagus. Aku tahu. Sehat. 11-11. Siapa kamu? Cara menyinggung. Iding dan kelompoknya. Dia Ding. Itu adalah kesalahannya sendiri. Oh, saya mengerti. Kau dan Haoran telah menipunya. Hal itu membuatnya bangkrut. Namun jangan sampai melupakan pengaruh keluarga He di kota A. Hal itu berakar dalam. Bahkan ada beberapa jenderal dan taipan di sana. Mereka adalah teman keluarga. Sekarang mereka memberi tekanan padaku. Kamu harus menikahi Hiding. Jika tidak, biarkan keluarga Tang tinggal di kota A. Menghilang. Dia bermimpi. Aku lebih memilih mati daripada menikah dengannya. Sehat. Sudah terlambat. Kakek. Saya sudah setuju. Kakek. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Tolong putuskan untukku. Kamu sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku. Apakah Anda mempertimbangkan keluarga Tang? Dalam dirimu dan Lin Haoran saat pergi ke negara kecil. Hiding memimpin anak buahnya dan menyerbu masuk rumah kami. Diculik dan dibawa pergi. Jika kamu menikah, nenekmu selamat dan sehat. Jika aku tidak menikah, sebagai akibat dari mengapa? Ini Hiding. Itu keterlaluan. Jadi, maukah kamu menikah dengannya? Saya menghormati pendapat Anda. Jika kamu tidak menikah, malam ini kau dan Lin Haoran pergi jauh-jauh. Kakek, jangan katakan itu. Kau dan nenek yang membesarkanku. Kebaikan ini, saya tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidup saya. Saya menikah. Oke. Kamu harus merapikan rumah malam ini. Menikah besok. Adapun sisi Lin Haoran, sebaiknya kita rahasiakan darinya untuk saat ini. Aku tidak percaya. Baru beberapa hari berlalu, aku mengandalkan mataku. Dalam perjalanan puncak kehidupan. Dan aku akan segera menikahi Dewi kesayanganku, Tang 11. Situasi apa? Penglihatan saya sudah diupgrade lagi. Ini. Ia bahkan bisa berteleportasi. Saya akan coba lagi.
Wow, kemampuan yang baru saja ditingkatkan ini. Tentu. Halo. Mendengus Lin Haoran. Bisakah kamu mengenali siapa aku? Aku tidak bisa mendengarnya. Siapa kamu? Hahaha. Saya. Dia Ding. Dia Ding. Mengapa kamu meneleponku? Tentu. Ini adalah undangan pernikahan saya. Besok. Aku akan menikahi Nona Tang 11. Menelepon. Ini memberitahumu. Wanita ini. Pada akhirnya, itu tetap milikku. Hahaha. Maksudnya itu apa? Tang 11 dan Hiding menikah. Sebaiknya kamu lebih sering tersenyum. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Saya sangat senang bertemu dengan semua orang hari ini. Datanglah ke pernikahanku, Hiding. Hari ini. Ini juga Hiding. Akhirnya berhasil memenangkan hati si cantik. Hahaha. Tuan muda, dia sangat beruntung, Nona Tang. Tapi dia adalah wanita tercantik di kota A. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Kami masih harus bergantung padamu. Seandainya bukan karena kamu, Tang 11. Dia juga tidak akan. Tunggu sebentar. Tang 11. Mengapa kamu menikahi sampah masyarakat ini? Mengapa? Siapakah orang ini? Ini gila. Bolehkah saya bertanya tentang pernikahan Tuan Muda Hi? Lin Haoran. Aku tahu kau akan datang. Hari ini. Sesuai dugaan, barang itu tiba. Tapi lalu kenapa kalau kamu datang? Melihat kami menikah. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu marah? Namun Anda tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Ini Tang 11. Dia menikahiku dengan sukarela. Hahaha. Haoran. Apa yang membawa Anda kemari? UPS. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali. Tang 11. Mengapa kamu menikahi pria ini? Itu bukan pilihan saya. Dialah orangnya. Hiding menculik nenekku. Aku tidak punya pilihan selain menikah dengannya. Jadi begitulah keadaannya. Dia Ding. Aku tahu kau punya penyakit jantung. Anda sedang mengancam. Anak. Kau menipuku waktu itu. Akun itu, aku masih mengingatnya hingga hari ini. Karena kamu berani datang hari ini. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Telepon saya. Pukuli mereka sampai mati. Aku ingin melakukannya di depan Tang 11. Memukuli pacarnya sampai mati. Biarkan mereka yang hadir. Semua orang mengenal Tang 11. Dia wanita yang bau. Kata-kata Hiding. Wah, banyak sekali informasinya. Hai. Aha. Hai. Aha. Dia sangat jago berkelahi. Hai. Hai. Kamu tetap di situ dan jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan melakukannya di depanmu. Mencekiknya. Hiding adalah orang yang kejam. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Hehehe. Apakah kamu mencoba menakutiku? Kau benar-benar berpikir aku mudah takut? Dia Ding. Kau menyandera aku dan mengancam Lin Haoran. Bukankah itu yang selalu ingin kamu buktikan? Apakah kamu lebih baik dari Lin Haoran? Kamu benar. Tapi menurutku, Anda sepertinya menyiratkan sesuatu. Kanan. Kau menculikku. Ini juga merupakan kemenangan yang tidak adil. Di samping itu, kamu kalah dari Haoran. Ini tidak lebih dari kontainer terakhir. Dia kalah dalam lelang tersebut. Kenapa kamu tidak mulai kalah saja dari situ? Mengapa tidak merebutnya kembali dari tempat lain saja? Maksudmu? Kenapa kita tidak memberikan bayinya saja, dikemas dalam kotak tertutup dan buram? Lelang. Kamu dan Haoran bertaruh. Harta siapa yang lebih berharga? Aku bersedia menikahimu. Tapi jika kamu kalah, biarkan aku dan nenekku pergi saja. Bagaimana menurutmu? Lagi pula,
Kamu juga tidak menginginkan itu, menikahi wanita yang seperti mayat hidup. Kembali, UPS. Hore. Tang 11. Kamu tidak hanya cantik. Itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Lin Haoran. Kamu juga mendengarnya. Mari kita selesaikan ini seperti yang dilakukan para pria. Apakah kamu cukup berani untuk bertaruh? Oke. Kemudian kita akan meletakkan berbagai harta karun tersebut. Masukkan 3 kotak. Lihat siapa yang mendapatkan foto paling berharga. Hahaha. Tidak. Hari ini. Mencari sesuatu yang menarik. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Saya meminta seseorang untuk menyiapkan cangkir besar. Salah satu gelas tersebut berisi racun. Mari kita bergiliran memilih dan minum. Siapa yang meminum anggur beracun itu? Siapapun yang kalah. Kalah berarti mati. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani? Bisa. Tapi jika saya menang, kamu harus memaafkan dan melupakan semuanya. Biarkan dia pergi. Tidak masalah. Kota A. Tempat itu terkenal dengan perjudiannya. Dan saya dan Hidinjia adalah teman keluarga. Sekarang itu, bertaruh. Kemudian gunakan. Hidup dan mati berada di tangan takdir. Jenis perjudian ini rasanya gila hanya dengan memikirkannya. Haoran, aku percaya padamu. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Kamu pasti akan menang. Lin Haoran, Anda adalah tamu. Jangan bilang aku menindasmu. Kamu yang memilih duluan. Yang keenam berisi anggur beracun. Apakah kamu yakin ingin aku memilih duluan? Tentu. Itu benar. Apa kabar? Apakah kamu takut? Aku takut. Kamu kalah telak. Mendengus. Saya memilih yang ini. Anggur ini tidak beracun. Ini adalah sebuah cangkir anggur merah yang diencerkan dengan air. Sekarang giliranmu. Kamu beruntung. Aku menuangkan anggur beracun itu. Tersembunyi di dalam yang mana? Sekarang aku ingat. Ternyata cangkir keenam berisi. Ini anggur beracun. Hehehe. Haha. Sepertinya minuman ini. Lin Haoran. Sekarang giliranmu untuk memilih. Saya memilih. Yang keempat. Aku sangat gugup saat menontonnya. Aku selalu merasa anak ini. Dia akan mati karena racun itu dalam sekejap. Anggur ini? Tenggorokan terasa terbakar. Ini adalah bubur mentah. Rasanya tidak buruk. Sepertinya Tuhan. Mereka masih berada di pihakku. Lin Haoran. Jangan terlalu sombong. Permainan ini. Saya akan memilih cangkir kedua. Segelas anggur ini. Warnanya terlihat sangat merah. Seharusnya itu anggur. Sesuai harapan. Anggur merah kering. Hehehe. Sekarang hanya tersisa 5 dan 6. Kami berdua. Semuanya tergantung pada nasib siapa. Jika anak ini memilih nomor 6. Setelah dia meminumnya, itu sudah cukup untuk meracuninya. Hahaha. Sehat. Dia ding. Tanganku. Hampir saja meraih cangkir nomor 6. Mengapa kamu begitu bersemangat? Mungkinkah gelas nomor 6 ini berisi racun? Batuk. Tidak, tidak. Mengapa?
Bukankah kamu ingin memilih nomor 6? Mengapa kamu tiba-tiba memilih nomor 5? Saya tidak mengatakan saya ingin memilih nomor 6. Karena kamu sangat ingin aku memilih nomor 6. Lalu aku pilih cangkir nomor 5. Lin Haoran, jika Anda memilih cangkir nomor 5, anggur beracun di cangkir nomor 6. Ini milikku sekarang, kita tidak bisa membiarkan dia memilih seperti itu. Aturan-aturan perlu diubah. Sehat. Lin Haoran. Jadi, karena hanya tersisa 2 cangkir, mari kita ubah aturannya. Mari kita lihat siapa yang memiliki kecepatan tangan tercepat. Siapapun yang mengambilnya berhak untuk menyimpannya. Bagaimana menurutmu? Dia Ding. Anda mengubah aturan untuk sementara waktu. Kamu tidak tahu malu. Saya yang menetapkan aturannya. Saya bisa mengubahnya sesuka saya. Anda. Kau sungguh menjijikan. Oke. Karena Hiding Xiao ingin mengubah aturan. Kalau begitu, mari kita ubah. Itu tergantung pada siapa. Siapa cepat, dia dapat. Oke. Mari kita mulai. Hai. Anak ini. Mereka langsung mengambilnya dengan cepat. Rasanya. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya apa isi cangkir nomor 6? Isi minuman itu adalah minuman beralkohol beracun. Kalau begitu, aku harus meminum cawan racun ini. Bola itu perlu dipindahkan ke piala nomor 5 miliknya. Ganti ke nomor punggung 5 miliknya. Kekuatan ilahi mata naga. Ayo minum cepat. Lihat saja. Siapa yang tidak beruntung? Hahaha. Lin Haoran. Kau hanya menunggu kematian. Kedua orang ini sedang minum. Anggur yang mana yang beracun? Dari ekspresi wajah mereka, saya tidak bisa mengatakan. Ah, apa yang telah terjadi? Mengapa racunnya belum berefek? Mengapa aku yang meminum anggur beracun itu? Dengan baik. Hiding meracuni dirinya sendiri hingga meninggal. Itu benar-benar meracuninya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sekarang? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Kan, sesuai kesepakatan sebelumnya. Bisakah Anda merilisnya sekarang? Haha. Anak yang baik. Kamu memiliki keberanian. Apakah kamu tertarik untuk bersama denganku? Meskipun hubungan saya dengan Hiding Jia, mereka adalah teman keluarga. Tetapi, saya lebih menghargai bakat. Tidak tertarik. Jika Anda ingin bekerja sama, temui saya di rumah lelang Haoran. Hahaha. Bagus. Taruhan tetaplah taruhan. Bebaskan mereka. Nenek. Pasangan saya. Datang. Terima kasih kepada menantu laki-lakimu. Banyak akal. Banyak akal. Jika tidak, kita tidak akan tahu bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Aku akan selamat dan sehat. Dilepaskan. Tidak apa-apa, Nenek. Ayo pulang. Oke, pulang ke rumah.